Halo sayang. Sebentar lagi jam 8. Waktu pembelian lotre hampir berakhir. Hari ini aku benar-benar ada urusan. Tidak bisa pergi. Nomor yang aku berikan padamu. Kamu harus membelinya ya. Itu nomor yang sudah aku pegang selama 10 tahun. Tidak boleh putus. Mengerti? Mengerti. Jangan buru-buru. Aku akan membelikanmu. Tidak apa-apa. Kepala Lin. Silakan duluan. Kalau tidak, kita ikut saja. Karena kontrak sudah ditandatangani, Kepala Lin, maka kerjasama kita resmi dimulai. Kedepannya tergantung kalian. Pak Huang, jangan khawatir. Desain dari perusahaan kami pasti tidak akan membuat Anda kecewa. Jiang Fan sebagai desainer terbaik di industri. Karya-karyanya pasti akan membuat Anda puas. Saya sudah mendengar tentang bakat Tuan Jiang. Hari ini bertemu langsung. Memang benar seorang pemuda berbakat. Tuan Jiang, mulai sekarang saya serahkan semuanya kepada Anda. Kepada Tuan Huo. Anda bilang begitu. Jadi saya merasa tersanjung. Tuan Jiang, silakan terima telepon dulu. Maaf ya. Halo, sayang. Aku sudah membeli tiket lotre sesuai permintaanmu. Ini yang terakhir ya. Aku bilang padamu, kalau kamu lagi lambatkan waktu aku buat kuku lagi, biar aku belikan kamu lotre. Aku nggak akan berhenti sama kamu. Aduh, aku ini. Halo, Pak Zhang. Kenapa kamu masih punya kebiasaan beli lotre? Bos Huang, kamu bercanda ya? Ah, aku cuma iseng beli aja buat main-main. Haha. Kalau begitu, Pak Lin, hari ini adalah hari bahagia penandatanganan kontrak kita. Kita semua akan membeli lotre. Bagaimana kalau kita coba keberuntungan bersama? Tidak masalah. Baiklah. Catat semua nomor lotre yang dibeli. Beli secara serentak. Xiao Fan, kamu juga beli satu nomor. Aku akan. Kalau begitu, aku juga beli satu nomor. Beli satu nomor saja kan tidak cukup. Selanjutnya, Tuan Jiang beli 100 tiket lotre. Semakin banyak yang dibeli, semakin besar peluang menangnya. Hadiah utamanya juga makin besar. Lagi pula, aku dengar hadiah utama lotre ini bisa sampai miliaran tunai. Tuan Jiang, aku rasa kamu bisa menang besar. Kalau memang menang besar, jangan lupa traktir kami makan ya. Baiklah. Aku akan mengandalkan doa baik Pak Huang. Kalau aku benar-benar menang hadiah utama 5 miliar itu, pasti akan saya ajak Anda dengan baik. Dan juga Pak Lin makan besar. Aduh. Istri saya membeli nomor yang sama. Hanya saja saya beli 100 tiket. Entah berapa tiket yang istri saya beli untuk saya. Aduh. Nomor ini sudah saya pertahankan selama 10 tahun. Tolong biarkan saya menang sekali. Waktunya pengundian, kan? Lihatlah. Aku menang lotre. Sungguh tidak kusangka, begitu banyak tahun berlalu, Jiang Fan masih suka membeli lotre seperti dulu. Sampah memang seperti itu, tidak bisa menghasilkan uang, selalu berharap menang lotre dan kaya, setiap hari bermimpi kosong. Tidak seperti kamu. Baru pulang dari luar negeri, kekayaan jutaan, dia dibandingkan denganmu benar-benar sampah. Apapun tidak masalah. Kalimat itu juga tidak boleh diucapkan begitu. Setidaknya, dia masih punya istri secantik dan seindah bunga seperti kamu. Kamu benci. Ahem. Maaf ya, Kian-Kian. Aku agak kehilangan kendali. Maaf ya, aku tahu Zihui kamu baru saja kembali dari luar negeri. Ayo kita makan. Nomor pemenang lotre Jiang Cheng kali ini adalah. Kali ini aku menang.
Ah, hahaha benar sekali. Tidak salah sama sekali. Semua nomor cocok. Aku menang. Hahaha menang. Hahaha akhirnya menang. Hahaha. Dan ini menang untuk 100 tiket. Satu taruhan adalah 5 juta. 10 taruhan adalah 50 juta. Kalau saya ini 100 taruhan. 55 juta. Hahaha. 50 juta. Kamu cepat pulang ke rumah dan beritahu istrimu. Bagikan kabar baik ini padanya. Dia tahu bahwa aku menang hadiah sebesar itu. Pasti dia sangat bahagia sekali. Hahaha. Pulanglah. Pulanglah, pulanglah. Pulanglah. Seriusan. Memang benar. Lihat angka di televisi. Sama persis dengan angka lotre yang saya beli. Menurut aturan pembagian hadiah, saya minimal bisa mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Berapa banyak? 5 juta kok bisa sebanyak ini? Menang 5 juta. Kalau dipikir-pikir kamu memang baik banget. Kasih aku perhiasan senilai 5 juta, lalu menikahi istri secantik kamu. Dia benar-benar pemenang dalam hidup. Pemenang hidup apa sih? Pemenang sejati dalam hidup. Apa undian ini ada hubungannya dengan Jiang Huai? Kian, maksudmu apa? Maksud apa? Undian ini aku yang beli. Uangnya aku yang keluarkan. Hadiah ini tentu milikku. Jiang Fan tidak akan dapat sepeser pun. Kalian kan memang suami istri. Suami istri apa sih? Alasan aku menikah dengan Jiang Fan. Karena dia jujur. Bisa menghasilkan uang. Tapi sekarang aku dapat 5 juta ini. Masih perlu terus sama dia. Yang penting itu untungnya. Kamu sudah pulang. Kamu tahu nggak? Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Kita jangan pernah berpisah lagi. Oke. Tian. Kalau begitu kamu mau bagaimana? Zihui. Aku tanya kamu. Kamu suka aku? Kan? Ah. Kian. Tentu saja aku suka kamu. Lihat. Aku dulu pergi ke luar negeri untuk memulai usaha. Bukankah itu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita berdua? Sekarang aku baru saja berhasil memulai usaha. Aku langsung kembali mencari kamu, Zihui. Dengan kata-katamu ini, aku sudah cukup. Aku ingin bercerai dengan Jiang Fan. Bercerai. Benar, bercerai. Aku hanya bisa bercerai dengannya, agar aku bisa bersama kamu dengan terang-terangan. Yang lebih penting, setelah aku bercerai dengannya, 500 juta dari lotre itu sepenuhnya menjadi milikku. Aku akan meneleponnya sekarang juga. Monster, kembali ke sini sekarang juga. Ternyata aku menang hadiah utama 500 juta. Ini benar-benar tidak masuk akal. Cepat beritahu Kian tentang ini, biar dia juga senang. Sayang, aku sudah pulang. Aku punya kabar baik untukmu. Kamu datang tepat waktu. Aku juga punya kabar baik untukmu. Bagaimana? Sayang, kamu juga punya kabar baik untukku. Kabar baik apa? Ini adalah kabar baik yang aku maksudkan. Xiao Fan, mari kita cerai. Apa? Cerai bukan? Kita selalu baik-baik saja. Kenapa kita harus bercerai? Sayang, apa yang baik-baik saja? Aku beritahu kamu, mulai hari ini, jangan panggil aku istri lagi. Aku bukan lagi istrimu. Tapi, sayang, kamu masih memanggilku begitu. Baik, aku tidak ingin berdebat denganmu. Bahkan jika kamu ingin menceraikan aku juga ingin pergi dengan jelas. Kenapa kamu ingin menceraikan aku? Alasannya sangat sederhana. Kamu tidak pantas dengan putri saya. Aku tidak pantas dengan kakak. Tentu saja. Kamu tidak pantas dengan putri saya. Kamu juga tidak lihat cermin dan lihat dirimu sendiri. Apa kepribadianmu? Anak perempuanku memiliki penampilan yang menonjol. Sikapnya elegan dan tinggi. Benar-benar seorang wanita cantik. Sedangkan kamu, penampilanmu biasa saja. Lebih lagi, apa yang kamu punya tidak ada apa-apanya. Setahun pun tidak bisa menghasilkan banyak uang. Apa haknya dia bisa cocok dengan anak perempuanku?
Ibu, apakah kamu tidak merasa apa yang kamu katakan agak salah? Aku dan Kian sudah menikah bukan 1 atau 2 tahun saja. Dulu aku seperti apa? Apa kondisiku? Anda kan tahu dengan jelas. Oh, kita sudah menikah bertahun-tahun. Sekarang Anda baru mau mencari-cari kesalahan ini. Apakah Anda tidak merasa itu lucu? Lagi pula, Anda bilang saya tidak menghasilkan uang. Tapi coba tanya hati nurani Anda. Apakah saya benar-benar tidak menghasilkan uang? Keluarga ini selalu saya yang membiayai. Rumah dan mobil. Segala sesuatu di rumah ini bukankah saya yang membelinya? Oh, membiayai keluarga tidak butuh uangkah? Maksudmu apa? Merawat keluarga ini membuatmu merasa tersakiti. Ya, aku beritahu kamu. Kalau kamu benar-benar tidak mau, kamu tidak perlu membiayai aku. Kian, bukan karena tidak ada Jiang Fan yang membiayaimu. Kamu tidak bisa hidup. Jiang Fan yang membuatmu merawat seluruh keluarga kami. Itu adalah kehormatanmu. Dengan pesona putriku. Asalkan dia mau, dia bisa menggerakkan tangannya sesuka hati. Pengasuhnya bisa sampai ke Prancis dari sini. Jangan mau saja tapi sok tidak tahu. Mama, apa maksudmu ini? Kakak, aku tidak bermaksud seperti itu. Maksudku, aku selalu bekerja keras. Aku ingin membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kalau kamu mau cerai karena hal ini, itu sama sekali tidak perlu. Dan aku, oh ya, tadi aku baru pulang. Bukankah aku bilang mau beri kabar baik padamu? Aku belum sempat memberitahumu tentang lotere aku itu. Lotere apa? Aku peringatkan kamu, lotere itu milikku. Tidak ada hubungannya sama kamu. Sama sekali enggak. Karena kamu sudah tahu tentang lotre itu, aku juga tidak menyembunyikannya. Iya. Kamu yang menyuruhku membelikanmu, tapi aku yang membayar. Jadi itu milikku. Jangan harap mendapatkan sedikit pun. Memang aku yang membelikan tiket lotre. Dan sesuai hasil pengundian malam ini, tiket lotre ini memang benar-benar memenangkan hadiah besar. Hadiah minimalnya adalah 5 juta. Jadi sejak aku baru saja masuk rumah, kamu tiba-tiba terburu-buru dengan sikap yang tidak biasa. Kamu ingin bercerai denganku, hanya karena 5 juta ini. Kamu ingin membagi 5 juta itu denganku, bukan? Kamu tuli apa? Kamu tidak bisa dengar apa yang aku katakan. Ya, aku bilang tiket lotre itu aku yang beli. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Aku sarankan kamu tanda tangan surat cerai. Keluar dengan tangan kosong. Aku akan buat kamu menyesal. Mau aku buat kamu menyesal? Ya. Aku sudah bertahan selama bertahun-tahun. Betapa keras kepalamu dulu. Betapa manja dan sulitnya kamu. Aku merasa itu bukan masalah. Karena aku bisa menerima semuanya. Aku hanya ingin kita bisa terus hidup bersama dengan baik. Kita bisa menua bersama. Kita bisa menjalani semuanya dengan bahagia dan lengkap. Tapi sekarang karena 5 juta, kamu mau cerai sama aku. Aku sama sekali nggak pernah berpikir akan bagi 5 juta itu. Tapi kamu pernah mikir nggak? Aku yang beli tiket lotre itu. Tiket itu menang jackpot besar. Kamu pernah mikir nggak? Aku juga bisa beli tiket itu. Kalau aku juga jual tiketnya, harga saya masih lebih dari 2 kali lipat dari kamu. 2 kali lipat dari milikmu. Bahkan 5 kali. 10 kali lipat lagi. Kalau aku hilang, aku harus bagaimana? Kamu juga beli lotre. Benar. Aku tidak cuma beli saja. Aku juga bisa tegas mengatakan padamu. Kamu membelikan 1 nomor untukku. Saya membeli 100 tiket. Artinya, kamu menang hadiah 5 juta. Sedangkan aku hutang 500 juta. Ini. Bikin heboh. Kamu. Ini benar-benar omong kosong tanpa basa-basi. Ini Hui. Kenapa kamu datang? Bukankah aku sudah bilang, setelah urusan Jiang Fan selesai, aku akan datang mencarimu. Tidak sempat bertemu denganmu. Lagi pula hari ini aku mendengar sesuatu tentang. Jadi aku tidak sabar untuk datang. Senang sekali. Senang apa? Yaitu dalam undian lotere hari ini. Bukan hanya satu hadiah utama 5 juta. Tetapi juga ada satu hadiah utama 400 juta. Apa? Benar-benar menang 500 juta. Tidak begitu. Kamu salah paham. Menurut yang saya tahu, pembeli hadiah besar 5 miliar ini dibeli secara seragam oleh satu perusahaan.
Tapi kamu pernah bilang padaku bahwa sistem manajemen perusahaan Jiang Fan sangat ketat. Tidak mungkin mereka pergi membeli tiket lotre saat jam kerja. Kalau dia benar-benar punya waktu untuk beli tiket sendiri, mengapa harus meneleponmu secara khusus agar kamu yang pergi membeli tiket untuknya? Benar sekali. Kamu sama sekali tidak mungkin membeli tiket lotre, Jiang Fan. Kamu benar-benar menjijikkan. Berani-beraninya menggunakan kebohongan seperti itu untuk menipu kian-kian keluargaku. Kian-kian benar-benar tepat bercerai denganmu. Memang sudah seharusnya bercerai, Liu Zihui. Ini rumah keluargaku. Kenapa kamu datang ke rumahku? Apa maksudmu rumahmu? Ini rumahku. Kita akan segera bercerai. Kamu akan keluar tanpa membawa apa-apa. Ini memang rumahku. Ini rumahku. Dan Zihui adalah teman lama saya. Dia susah payah kembali ke negara ini. Aku mengundangnya ke rumahku sebagai tamu. Apakah aku perlu izin darimu? Aduh. Sahabat lama ya. Aku rasa kalian sudah lama dekat. Li Qianqian, kamu benar-benar mengira aku bodoh. Dulu, gosip tentangmu dan Liu Zihui beredar sangat ketat di sekolah. Aku bukan tidak pernah dengar apa-apa. Sekarang dia baru saja pulang ke negara. Kamu langsung tidak sabar mengundangnya ke rumah. Berani kamu bilang tidak ada apa-apa di sini. Kalau ada apa-apa, jadi bagaimana, Jiang Fan? Kita semua sudah dewasa. Yang mengerti pasti mengerti. Aku bilang sama kamu. Aku dan Zihui bukan hanya gosip. Tapi kenyataan. Dia adalah cinta pertamaku. Apa yang benar? Ini yang benar. Kenapa kamu harus kaget? Kalau bukan karena dia pergi ke luar negeri setelah lulus, lalu kamu baik padaku. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang sepertimu yang cupu? Aduh. Kian-kian. Kenapa kamu bicara seperti itu? Dulu mungkin dia memang cupu tapi sekarang dia adalah orang yang memenangkan hadiah besar 500 juta. Kaya raya kelas atas. 500 juta. Hehe, banyak sekali. Jiang Fan 5 miliar. Berapa digit itu? Kamu bisa hitung sendiri nggak? Kamu bahkan cuma punya 5 miliar. Bercanda aja. Jangan bertele-tele. Langsung tanda tangan cerai aja. Aku nggak mau lihat kamu lagi 1 detik pun. Oke. Sukian-kian. Aku bisa cerai. Tapi aku ingin memberi saran padamu. Jangan sampai kamu menyesal. HMPH. Aku menyesal. Zhang Fan. Aku bilang padamu. Setelah aku cerai darimu, aku ambil 5 juta yuan. Hidupku akan jadi sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Dan kamu hanya akan hidup seperti tikus di selokan. Bertahan hidup dengan susah payah. Kalau menyesal, itu karena tidak segera bercerai denganmu. Jiang Huai, jangan kira putriku tidak diinginkan setelah bercerai denganmu. Yang terlalu banyak berpikir itu kamu. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Lihat siapa yang akhirnya hidupnya buruk. Siapa yang akan menyesal. Hei, kita hampir jadi anjing kehilangan rumah. Omong kosong aja. Bu. Bukankah kamu sudah bilang, dia adalah anjing kehilangan rumah? Ini pasti akan lempar kata-kata keras. Yilong Kuaimu, dan anjing ini, dia memang suka menggonggong. Benar, benar, kebijaksanaan. Memang kamu yang benar. Bodoh tetap bodoh. Mau digonggong sekeras apapun, tetap tidak berguna. Zihui. Besok kita pergi ke kantor lotere untuk menukar uang tunai 5 juta. Nanti ya, kita bisa menjalani hidup yang bahagia. Oke. Halo, Pak Jiang. Anda benar-benar yakin akan datang langsung ke pusat lotere untuk klaim hadiah besok. Tapi ini akan mengungkap identitas kemenangan Anda. Saya yakin. Baik, saya mengerti. Saya mewakili pusat lotere menantikan kedatanganmu besok. Ya. Dulu-dulu. Bukankah kamu pikir aku tidak bisa menang hadiah utama 500 juta? Besok aku ingin lihat. Biar kamu tahu aku tidak berbohong. Setelah benar-benar menang hadiah utama 500 juta, ekspresimu akan seperti apa? Kian-kian. Hei Kian-kian. Gampang banget orang yang menang hari ini. Bu, jenis lotere ini memang banyak sekali. Dan orang yang membeli lotere juga banyak. Jadi, lihat hari ini.
Banyak orang yang menerima hadiah. Tidak heran lagi. Tapi hari ini, di tempat ini, semua orang, dia lagi menunggu hasilnya. Memenangkan apapun, tak akan bisa mengalahkan kian-kian kita. Dan hari ini cuma ada 2 hadiah utama. Satu adalah hadiah 5 juta kita. Yang lainnya adalah hadiah 500 juta. Kalau dibandingkan dengan 500 juta, 500 juta saya ini jauh berbeda. Kalau saya menang 500 miliar. Bukankah itu artinya saya sudah meraih kebebasan finansial dalam hidup? Oh iya, Zihui. Hari ini aku dengar, pemenang hadiah utama 500 miliar itu juga akan datang. Tapi informasi tentang pemenang hadiah utama ini sangat misterius. Sebelumnya aku sama sekali tidak tahu siapa dia. Tapi satu hal yang pasti. Dia pasti akan datang hari ini. Lihatlah kedua ruangan itu. Sudah lihat belum? Itu adalah toko lotre ini. Yang disiapkan khusus untuk kita dan pemenang hadiah utama 5 miliar. Itu. Tapi pasti ruangan mereka lebih mewah dari kita. Apa? Ruangan hadiah 500 juta itu jauh lebih mewah daripada kita. Apa yang perlu dikhawatirkan? Itu 500 juta adalah 100 kali lipat dari 5 juta. Tentunya lebih mewah dari kita. Zihui, kalau begitu, hari ini, kita harus memuji-muji pemenang hadiah 500 juta itu. Kamu bilang dia punya kemampuan untuk menang 500 juta. Tentu saja bisa. Bawa kita semua jadi kaya. Kamu bilang tentang Jiang Fan itu. Sungguh lucu sekali. Dia malah bilang dia menang 500 juta. Kalau memang menang 500 juta, kenapa dia tidak datang klaim hadiahnya hari ini? Itu Jiang Fan. Bukankah itu Jiang Fan? Dia datang untuk apa? Xiang Fan. Kenapa kamu datang? Kakak perempuan. Ini adalah tempat penjualan lotre. Saya tentu datang untuk menerima hadiah. Kenapa? Mengizinkanmu menerima hadiah. Tidak mengizinkanku menerima hadiah. Menerima hadiah. Apa kamu benar-benar menang 500 juta? Jia Fan, aku bilang. Kenapa kamu seperti plester luka anjing? Dimanapun tidak bisa lepas. Kian, kamu lupa bagaimana aku memberitahumu. Sebelumnya, dia tidak mungkin menang hadiah. Sekarang satu-satunya alasan dia datang ke sini adalah karena dia masih belum menyerah. Dia menunggu untuk membagi 5 juta darimu. Jiang Fan, aku sudah bilang padamu sejak lama, kita sudah bercerai. Tapi kamu masih ingin membagi 5 juta dariku. Semua cepat lihat. Orang ini namanya Jiang Fan. Dia sangat tidak tahu malu, padahal sudah bercerai dengan putriku. Putriku mendapatkan hadiah besar. Dia terus mengganggu tanpa henti. Ingin mengambil uang putriku. Dia benar-benar sangat tidak tahu malu. Ternyata ada hal seperti ini. Itu cuma pria rendahan yang cemburu lalu pergi bertani. Kalau berani, tanamlah sendiri. Zhang Fan, sudah lihat belum? Yang mengerti situasi, cepat pergi. Katakan sekali lagi. 10 dapat 09. Kamu masih berani berbohong. Yang Fan, kamu mau kemana? Ini kan kamar pemenang hadiah utama 500 juta. Bahkan aku yang pemenang hadiah 5 juta pun tidak bisa masuk. Apalagi kamu. Hadiah utama 500 juta. Keren banget. Sukian Kian. Kalau begitu aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Apakah benar ada hadiah sebesar 500 juta? Halo. Ini Jiang. Selamat datang kepada pemenang hadiah Wuyi, Tuan Zhang. Selamat datang kepada pemenang hadiah Wuyi, Tuan Zhang. Jiang Fan, kamu benar-benar memenangkan 500 juta. Bagaimana menurutmu? Sukian Kian, aku ingat pernah memberitahumu. Kalau kamu cerai denganku dengan 5 juta, kamu pasti akan menyesal. Kenapa sekarang baru menyesal? Cukup. Berakting apa lagi? Bagaimana mungkin kamu bisa menang 5 miliar? Zihui, apa maksud ucapanmu ini? Kian, kenapa kamu lupa apa yang aku katakan padamu? Pemilik tiket lotre ini dibeli secara seragam oleh perusahaan. Jadi, pasti bukan dia. Jiang Fan, kamu malah menipu aku dengan cara ini. Kalau aku yang bilang, dia pasti menderita gangguan paranoid, masih bermimpi memenangkan hadiah 5 miliar. Xiao Fan, aku bilang,
Kamu masih terbenam dalam rasa sakit karena perceraian, kan? Belum keluar dari sana, kan? Berfantasi tentang memenangkan 500 juta yuan, lalu berusaha mengembalikan keluarga kita, juga ingin mengembalikan aku. Kamu juga pantas. Ya, Zhang Fan. Jika hari ini kamu benar-benar memenangkan 500 juta yuan, aku benar-benar akan memandangmu lebih tinggi. Sayangnya, kamu cuma orang miskin yang tidak punya apa-apa, masih mau coba balikan sama aku. Kembali lagi sama aku, lupakan saja. Haha. Ngapain tertawa? Aku cuma tertawa melihat kalian yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Sebodoh babi. Gila kali, kamu maki aku saja. Kian. Kenapa kamu marah sama orang tak berguna ini? Dia lihat kita dapat hadiah besar, jadi dia nggak terima. Makanya dia sengaja buat kita kesal. Iya juga. Kian, kita nggak usah buang-buang waktu sama dia lagi. Pergi terima penghargaan. Kepala, tunggu sampai kami selesai terima penghargaan. Aku traktir kamu makan malam Michelin. Haha. Kian memang mengerti aku. Tahu aku baru saja pulang dari luar negeri. Tidak bisa habiskan makanan di dalam negeri. Makanya terpikir untuk traktir aku makan Michelin. Ada apa dengan itu? Mulai sekarang, aku akan setiap hari mengundangmu makan malam Michelin. Ayo, kita pergi ambil hadiah. Zhang Fan. Kepala Lin, kenapa Anda datang? Kamu memenangkan hadiah 500 juta. Aku datang untuk merasakan keberuntungan dari bintang keberuntunganmu. Kepala Lin, jangan bercanda. Kalau tanpa Anda, aku juga tidak mungkin menjadi pemenang hadiah utama 500 juta. Kalau begitu begini saja. Kalau kamu tidak keberatan, mari kita ambil hadiahnya bersama. Mengambil hadiah bersama kamu. Bagaimana aku bisa keberatan? Kalau begitu, ayo kita pergi. Selamat kepada Tuan Jiang yang menjadi pemenang hadiah utama 500 juta. Tuan Jiang, silakan berikan sambutan penerimaan penghargaan Anda. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lin Xuyan, Direktur Lin dan Direktur Huang juga. Jika bukan karena mereka, saya tidak akan memenangkan hadiah utama sebesar 500 juta ini. Melalui kemenangan ini, saya juga menyadari pengabdian tulus selama bertahun-tahun. Bersedia bekerja keras tanpa mengeluh. Di hadapan keuntungan, semua akan menjadi tidak berharga. Jadi mulai sekarang, untuk diri sendiri, jangan bersedih. Kian tidak layak. Mengerti. Tuan Jiang, karena jumlah kemenangan Anda benar-benar terlalu besar. Dana sedang mengalami masalah likuiditas sementara. Silakan tenang saja. Soal bonusnya, akan dikirim ke rekening Anda dalam 5 hari kerja. Tidak masalah. Oh, iya, Jiang Fan. Bisa nggak kamu berikan tiket lotermu ke aku? Aku mau simpan di kantor. Dengan keberuntunganmu ini, diberkati oleh energi bintang keberuntungan. Percaya padaku. Perusahaanku pasti akan semakin berkembang dengan baik. Jiang Fan, kenapa kamu belum pergi juga? Aku sudah bilang jangan terus-menerus menggangguku. 500 jutaku tidak akan kuberikan 1 sen pun padamu. Sungguh menjijikkan. Menurutku yang menjijikkan itu kamu. Berbicara satu kata lagi dengan orang sependek pandangan sepertimu. Aku rasa ini cuma membuang-buang kata. Dasar bajingan. Berani kau maki aku. Aku ngomong fakta. Kalau kau pengemis, gimana ngomongnya? Meskipun kau dan Kian sudah cerai, tapi setidaknya kalian pernah jadi suami istri. Jiang Fan, Kian, dan kau si sampah itu cerai. Itu adalah pilihan yang paling tepat. Kian memenangkan hadiah utama 5 juta yuan. Dia sudah masuk ke kalangan elit. Lalu kamu, cerai dari Kian, mungkin nanti cuma bisa mengemis di jalan. Ibu, jangan ngomong seperti itu. Aku dan Jiang Fan, setidaknya pernah jadi pasangan. Kalau kamu nanti mengemis, kamu harus berlutut seperti anjing di depanku dan sujud, memohon padaku. Kalau aku sedang baik hati, mungkin aku akan memberimu sepotong. Aku tahu kamu cantik dan baik hati. Tapi ada satu syarat. Apakah itu sudah cukup? Kalian semua, kalian pikir bisa sesuka hati setelah menang 5 juta? Tahukah kalian bahwa Jiang Fan menang 500 juta? Wanita yang sangat cantik. Kamu siapa? Saya Lin Xuyan, bos Jiang Fan. Bagus. Jiang Fan, aku bertanya-tanya. Kenapa kamu cerai dengan Kian begitu cepat? Ternyata kamu yang mencari pelakor.
Kalian berdua ini pasangan yang jahat. Diamlah. Saya dan Palin hanya hubungan atasan dan bawahan yang sederhana. Jangan bicara sembarangan. Jangan bicara sembarangan. Kalau bukan karena kamu bersamanya, apakah kamu akan setuju cerai dengan begitu mudah? Apakah dia akan menurut dan bekerja sama denganmu hari ini? Bahkan terus bilang 500 juta. Kalian berdua pasti kena delusi apa? Lalu aku lihat kamu cukup cantik. Besar kecil juga bos di sebuah perusahaan. Kenapa kamu bisa berpikir sesempit itu? Mau melihat sesuatu yang aku tidak inginkan. Orang sepertimu mana mungkin mengerti tentang Jiang Fan. Apa baiknya dia? Apa yang bagus dari dia? Dia cuma orang yang saya taksir mati-matian. Sekali saya lihat dia, saya merasa jijik. Untungnya saya sudah cerai dengannya. Sekarang saya tidak hanya memegang 5 juta yuan, tapi juga bisa bersama Chen Fei berdua. Su Qian. Aku benar-benar belum pernah melihat wanita yang tidak tahu malu sepertimu. Kamu pikir cerai dari Jiang Chuan adalah hal yang baik untukmu? Kamu tidak akan pernah tahu. Apa yang telah kamu lewatkan adalah pria yang sangat baik. Suatu hari nanti kamu akan menyesal karena kebodohanmu. Ayo kita pergi. Suyan, kamu sombong apa? Bos perusahaan kamu hebat banget ya. Aku buat kamu menyesal. Aku akan buat kamu menyesal. Zihui. Aku dengar kamu kerja di bidang desain. Bisa nggak kamu bantu aku bikin perusahaan Lin Suyan bangkrut? Aku mau bikin dia dan Jiang Fan jadi tidak punya apa-apa. Ah, itu Qian. Kamu tahu kan, perusahaanku selalu beroperasi di luar negeri. Dia, Ning Suyan, sudah berkembang di dalam negeri selama ini. Kalau kamu menyuruhku menjatuhkannya secara gegabah, mungkin itu agak sulit. Ini untuk apa, Zihui? Salahku kalau aku tidak mampu. Kalau perusahaan saya tidak di luar negeri, saya pasti bisa mengajari 2 orang brengsek itu. Semua salah saya. Ah, bagaimana bisa menyalahkanmu? Kalau mau menyalahkan, ya salahkan Jiang Fan si brengsek itu. Benar, semua salah Jiang Fan. Bukankah dia cuma berani karena ada Lin Suye yang mendukungnya? Tapi mereka tidak akan merasa percaya diri lama. Sejauh yang saya tahu, mereka berdua begitu berani karena menerima pesanan dari Tuan Huang, orang terkaya. Jika kamu bisa merebut pesanan ini, kamu tidak hanya bisa mengukuhkan posisi di dalam negeri, tapi juga bisa memberikan pelajaran yang baik kepada mereka. Qian, aku masih merasa ini kurang baik. Bagaimanapun juga itu pesanan milik Jiang Fan. Kalau dia tahu, tidak apa-apa. Tahu pun begitu, apa gunanya? Zihui, kamu begitu mampu. Daftar ini sebenarnya milikmu. Lalu, Jiang Fan apa? Dia seorang sampah, seorang pengecut. Baik. Qian, aku janji akan menunggu sampai aku dapat pesanan itu. Aku pasti akan membantumu mengajar mereka pelajaran. Yu Hui sangat-sangat percaya padamu. Ayo, kita pergi cari Pa Huang bersama-sama. Keluarga Zhang Fan benar-benar menyebalkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa tahan dengan dia sebelumnya. Aku hanya. Bukan. Soal Pak Lin kita lupakan dulu. Bisakah kamu dulu? Jangan salah paham. Aku tadi cuma terlalu terburu-buru. Aku mengerti. Kamu mengerti apa sih ini? Mengerti. Cuma bercanda. Jadi kamu rencananya mau bagaimana selanjutnya? Meskipun saya baru saja memenangkan jackpot besar, tapi saya tidak boleh terbawa suasana oleh 5 miliar ini. Hal terpenting saat ini adalah mengembangkan usaha. Itulah yang utama. Jiang Fan, aku mengagumi orang seperti kamu yang memandang uang seperti kotoran, dan tetap waras seperti pengemis yang jujur. Zhang Gong, Su Xiao, kenapa tidak berusaha membantumu? Halo, Tuan Huang. Tuan Lin, kamu dan Jiang Fan datang ke perusahaan saya untuk membahas soal desain produk. Baik, Tuan Huang, kami berdua langsung pergi sekarang. Zihui benar-benar hebat. Perancang ini pasti bisa mendapatkan pesanan dari Tuan Huang. Itu yang aku pikirkan. Bagaimana dengan Liu Zihui? Bagaimanapun juga dia adalah orang sukses yang kembali dari luar negeri. Sebuah pesanan kecil, hampir pasti berhasil. Zihui, kamu benar-benar hebat. Tidak seperti Jiang Fan. Dia benar-benar tidak berguna, tidak bisa dibandingkan denganmu. Qian,
Kamu jangan khawatir, aku tidak kalah dari Jiang Fan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Aku akan mencintaimu lebih dari dia. Ayo, setelah kita ambil pesanan. Sampai jumpa. Su Qianqian. Kalian datang ke sini buat apa? Su Qianqian. Kalian datang ke sini buat apa? Saya datang ke sini tentu saja untuk membicarakan kerjasama dengan Pak Huang. Sejak kita menikah, kamu sama sekali tidak punya kehidupan. Apa yang bisa kamu bicarakan dengan Pak Huang soal kerjasama? Jangan-jangan kamu mau merebut pesanan yang sudah saya sepakati dengan Pak Huang. Merebut pesananmu. Tentu saja siapa yang mampu. CEO Huang bekerja sama dengan siapa? Jangan berlagak tidak tahu. Ini namanya tidak tahu malu. Tapi itu namanya kompeten. Zhang Fan, aku nasihatkan kamu, tinggalkan saja pesanan ini, lalu bekerja sama dengan Huang. Kerjasama dengan CEO Huang sudah diputuskan sejak awal. Mengapa aku harus pergi? Sudah ditetapkan. Lalu bagaimana? Kemampuan Zihui jauh lebih hebat darimu. Ratusan bahkan ribuan kali lipat. Kalau dibandingkan dengannya, kamu cuma pecundang. Dalam pertandingan ini, kamu pasti kalah tanpa ragu. Jiang Fan, orang sepertimu yang cuma kaki tanah, kalah dari elit luar negeri sepertiku itu wajar. Ketua Jiang, Tuan Jiang, mereka sudah sampai. Segera panggil mereka masuk. Mereka di lobi sepertinya sedang bertengkar dengan seseorang. Apa itu jalan? Aku mau pergi lihat siapa orang yang tidak punya otak itu. Berani menantangku. Tamu kehormatan. Sekarang kamu tahu kan? Kamu tahu kenapa Zihui kembali? Aku akan menendangmu keluar. Karena kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Su Qianqian, kamu tahu tidak? Semakin kamu berkata seperti itu, semakin terlihat betapa bodoh dan tidak tahunya dirimu. Apa aku salah? Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu menganggap dia seperti sebuah harta karun? Dia di mata saya hanyalah sampah. Bodoh pengecut. Sampah. Bodoh. Pengecut. Li Qianqian. Apakah kamu masih punya sedikit hati nurani? Siapa yang merawatmu dengan sangat teliti saat kamu sakit? Dan siapa yang berulang kali melepaskan peluang promosi saat kamu merasa tidak aman? Siapa yang selalu ada saat kamu merasa tidak aman? Berulang kali melepaskan peluang kenaikan jabatan. Lebih mencolok dari dia sendiri. Memberi kamu tekanan lebih banyak. Aku Jiang Fan. Kamu lupa. Apa yang kamu teriak-teriak? Ini semua bukan atas kemauanmu. Apa hubunganku? Aku peringatkan kamu. Segera berikan padaku. Kalau tidak, aku akan ambil pesananmu. Kamu bakal tidak nyaman. Su Qianqian. Bagaimana kamu bisa memukul orang? Kalau aku memukul dia. Kenapa? Aku memukul dia juga cuma ringan saja. Kalau kalian tidak menunggu aku benar-benar mendapatkan pesanan, kalian yang akan susah. Mau bagaimanapun juga. Kamu tidak bisa apa-apa padaku. Baiklah. Kalian tidak mau pergi ya? Kalau begitu jangan salahkan aku tidak sopan. Satpam. Ada 2 orang brengsek di sini. Mengganggu aku berbicara tentang kerjasama dengan Pak Huang. Bunuh mereka semua. Baiklah. Kerjasama dengan Pak Huang. Berani sekali mereka. Tangkap mereka semua. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Sekarang aku tahu. Takut terlambat. Yang Feng, ini dia. Akibatmu melawan aku. Berhenti. Semua. Berhenti. Lepaskan tanganmu. Tapi, Pak Huang, dia bilang, 2 bajingan ini datang untuk merusak kerjasama Anda. Berani Anda meragukan. Bos Huang tidak berani. Tidak berani. Wen. Bos Lei, kalian baik-baik saja. Halo, Bos Huang. Kami datang untuk membicarakan kerjasama. Ini adalah proposal kami. Pak Huang, tolong lihat ini. Kalian siapa? Pak Huang. Saya Su Qianqian. Dia Liu Zihui. Dia adalah orang elit yang kembali dari luar negeri. Bekerja sama dengan kami. Pasti benar. Benar. Pak Huang, saya Liu Zihui. Saya baru saja kembali dari luar negeri. Kemudian, rencana ini, jika Anda tinjau, Anda pasti akan merasa itu sangat sempurna. Kita bisa langsung menandatangani kontrak. Kalau saya tidak salah ingat, Tang Fan. Bukankah Su Qianqian bukan istrimu? Maksudmu apa ini? Maksudnya apa coba? Bukankah dia, setelah Su Qianqian dan Jiang Fan bercerai, ingin merebut Jiang Fan?
Juga ingin mengambil proyek yang Anda pegang. Rebutan suami apaan? Rebutan suami apaan? Kalimatnya begitu tidak enak didengar. Tentunya siapa yang punya kemampuan. Kepala Huang akan bekerja sama dengan siapa saja. Kalau Anda, Kepala Huang, bekerja sama dengan kami, keuntungannya bisa dibagi 50-50. Saya dengar Anda bekerja sama dengan Jiang Fan. Jiang Fan mendapatkan 60% keuntungan. Anda pasti cukup dirugikan. Bekerja sama dengan kami, Anda akan mendapatkan lebih banyak. Bagaimana pendapatmu tentang masalah Yang Fan? Maaf Pak Huang. Karena urusan pribadi saya telah merepotkan Anda. Tapi bagaimanapun juga, Anda adalah pihak pertama. Dengan siapa bekerja sama tetap keputusan Anda. Meskipun sebelumnya kami sudah menandatangani kontrak, tapi jika Anda ingin menggantikan kami, bekerja sama dengan mereka, saya juga menghormati keputusan Anda. Silakan lakukan sesuai keinginan. Tahu kapan harus maju dan mundur, mengerti situasinya. Baiklah. Zhang Fan, kamu memang orang yang saya pilih. Zhang Fan, kamu memang punya masa depan. Tahu kamu tidak sebanding dengan Zi. Bapak Huang sudah menyerah. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kontrak. Tanda tangan kontrak apa? Kontrak apa? Kapan aku setuju bekerja sama dengan kalian? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Aku akan beritahu kalian. Jangan bilang kalian kalah sedikit pun dari Jiang Fan. Bahkan jika kalian lebih hebat darinya, meskipun aku butuh kalian 80%, aku juga tidak tertarik. Kalian semua bekerja sama dengan Jiang Fan. Pergi sana. Barang tua, kamu ngomong apa sih? Aku kasih tahu kamu. Aku baru saja kembali dari luar negeri. Aku ini seorang elit. Kalau kamu tidak mau bekerja sama denganku, yang dirugikan adalah kamu. Benar kan? Ayo pergi. Buang dua orang tak tahu malu ini keluar. Aku. Akhirnya tenang juga. Jiang Fanlin. Pergi ke kantorku. Kita ngobrol tentang produk. Oke. Kamu baik-baik saja. Kian, Jiang Fan. Bajingan itu. Dia berani merebut pesanan saya. Dan juga orang yang bernama Huang itu. Apa dia pikirannya sudah kacau? Dia hanya diprovokasi beberapa kalimat oleh Jiang Fan. Lalu langsung menyerah bekerja sama dengan kita. Apa dia gila? Kian, kalau dipikir-pikir ini juga salahku. Aku tidak mampu mendapatkan Zihui. Jangan menyalahkan diri sendiri. Bukan salahmu. Hanya saja aku tidak menyangka. Di dalam negeri untuk kerjasama ternyata harus mengandalkan hubungan. Kalau di luar negeri pasti lebih baik. Di luar negeri yang dihargai adalah kemampuan. Bergantung pada keadilan. Negara ini benar-benar membuatku kecewa. Ini bukan salahmu. Emas pasti akan bersinar. Benar. Meskipun aku emas yang kembali dari luar negeri, tapi aku merasa aku adalah emas di dalam negeri. Jangan takut. Paling-paling aku akan berinvestasi untukmu membuka perusahaan. Ambil alih semua tanah mereka. Tapi Kian, mendirikan perusahaan memang butuh banyak uang. Kita malas untuk berebut. Kamu lupa ya? Aku menang 5 juta. Ditambah rumah milik Jiang Fan itu. Pasti cukup. Kalau memang masih kurang. Bukankah kamu punya dana 100 juta di luar negeri? Uang itu semua bisa digunakan. Memang dana di luar negeri. Tapi saat ini saya belum bisa pakai uang itu. Saya mengerti. Kamu ingin menyimpan uang itu untuk saat-saat penting. Saya mengerti kebijaksanaanmu. Saya pasti akan mendukungmu sepenuh hati untuk membuka perusahaan. Pergi. Kita langsung jual rumah Jiang Fan itu. Baik. Sangat bagus. Jiang Fan, Pak Huang, hari ini saya sangat puas dengan rencana desain Anda. Saya juga sangat senang. Sepanjang jalan ini selalu ada kamu menemani. Bian Lin, Pak, berkata, ini terlalu sopan sekali. Ini semua adalah tugas saya. Dan saya juga sangat senang bisa menemani Anda sepanjang jalan. Benarkah? Tapi kamu selalu menyebut Pak Lin. Dengan begitu akrab. Saya rasa tidak juga. Pak Lin. Anda adalah atasan saya. Saya bukan Bos Lin. Saya siapa ya? Suyan seperti ini baru seperti teman sejati. Bagus. Kalau Bos Lin sudah bilang begitu, maka aku Suyan. Haha, baru benar begitu. Tetangga sebelah. Tante Wang, kenapa dia meneleponku? Aku terima dulu. Halo,
Jiang Fan, kamu di mana? Cepat pulang. Aku lihat istrimu tiba-tiba mau menjual rumah. Jual rumah? Apa bisa begitu? Ini nggak boleh, kan? Auntie Wu, aku segera pulang. Apa yang sedang terjadi? Kian sedang menjual rumah di rumah. Itu adalah rumah pernikahan yang dibeli orang tua saya untuk saya. Itu sama sekali bukan miliknya. Tidak bisa. Bagaimana aku bisa membiarkan dia begitu saja? Aku harus segera kembali untuk menghentikannya. Kembalikan rumah itu. Suyan, situasinya sangat mendesak. Aku tidak akan menemanimu kembali ke kantor. Aku tahu aku ingin pulang. Tidak bisa. Setelah makan, pulang sendiri pasti akan bertemu orang yang dikenal. Perintahkan untuk mengerahkan personel. Segera menuju rumah Jiang Fan. Aduh, kakak perempuan, rumah ini ya, saya sangat suka. Tapi harganya. Harga pas 2 juta. 2 juta. Kakak perempuan, kamu juga tahu membeli rumah ini untuk anakku. Yaitu untuk sepupumu sebagai rumah pernikahan. Lihat apakah harganya bisa lebih murah sedikit. Paman, kamu merasa mahal ya? Ini rumah di pusat kota. Rumah di pusat kota paling murah harganya 3 juta. Aku jual 2 juta cuma karena kamu pamanku. Kalau kamu merasa mahal, ya sudah, lupakan saja. Banyak orang berebut rumah ini loh. Sudahlah. Kian, bukan maksud saya seperti itu. Saya mau rumah ini. Kalau begitu kita tanda tangan kontrak. Kian itu. Begini bisa. Bagaimanapun juga rumah ini milik Jiang Fan. Tak perlu takut. Aku sudah cerai dengan Jiang Fan. Dia keluar tanpa membawa apa-apa. Semua ini adalah milikku, tapi nama di sertifikat properti itu milikmu. Bukan karena Jiang Fan bilang. Rumah ini adalah hasil kerja keras orang tuanya seumur hidup. Harus ditulis atas nama mereka, agar mereka punya perlindungan. Kalau bicara manis, bukankah itu berarti tidak mencintaiku? Jadi, ada masalah kalau aku menjual rumah. Kalau sertifikat rumah itu bukan atas namamu, bagaimana dengan proses balik nama nanti? Tidak apa-apa. Orang tuanya tidak tahu kita sudah bercerai. Nanti saat tante datang, kamu tinggal bilang begitu saja. Haha, Kian. Aku baru sadar kamu memang cukup pintar. Tapi, lihat dulu siapa anak perempuannya. Ini tante. Kamu juga sangat hebat. Mulutmu memang manis banget. Nanti, Kian pasti bahagia bersamamu. Tante, kamu tenang saja. Aku pasti akan sangat menyayangi Kian. Baik. Kakak, tanda tangan kontrak saja. Baik. Haha. Tunggu sebentar. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Fan, apa yang kamu lakukan? Kamu buta ya? Tidak lihat kami sedang menjual rumah. Kamu berani menjual rumah orang tua saya. Dasar cuma karena kamu bersekongkol dengan orang Huang, mencuri pesanan dari Zihui. Makanya saya mau jual rumah ini ke Zihui. Supaya dia bisa mendirikan perusahaan untuk si brengsek ini. Kamu nyebut siapa brengsek? Mulutmu bersih sedikit dong. Kamu ini apa sih? Dia adalah talenta yang kembali dari luar negeri. Sedangkan kamu hanyalah pecundang. Jangan buang-buang waktu bicara omong kosong denganku. Aku beritahu kamu. Selama aku di sini, kalian jangan harap pergi. Sekarang juga. Segera keluar dari rumahku. Kita sudah bercerai. Kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Rumah ini milikku. Jangan buang waktu di sini. Cepat pergi. Jangan menghalangi kami menjual rumah. Menjual rumah sialan. Ini rumah orang tuaku. Menjual rumah tanpa sepengetahuan mereka. Kalian ini sedang melanggar hukum. Kalau orang tuamu setuju menjual rumah, bagaimana? Tidak mungkin. Orang tuaku tidak akan setuju menjual rumah. Benarkah? Kamu mau apa? Mau apa tentu saja. Supaya orang tuamu berhenti berbisnis dan menjual rumah. Halo, Kian. Kenapa hari ini kamu sempat menelepon aku? Ada masalah besar. Xiao Fan, dia akan mati. Kian, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kian, kamu brengsek. Lepaskan aku. Jangan percaya padanya. Aku baik-baik saja. Kian, kenapa aku dengar suara Xiao Fan?
Benar, itu suara Xiao Fan. Dia akan meninggal. Dia sedang menjual rumah di luar. Apa? Jual rumah? Iya. Hanya dengan menjual rumah dia bisa diselamatkan. Jual rumah. Jual rumah. Setuju untuk menjual rumah. Kian. Kamu harus menyelamatkan Xiao Fan. Kamu harus menyelamatkannya. Baik. Aku pasti akan menyelamatkannya. Pergi. Sekarang masih ilegalkah? Orang yang melakukan penipuan sama saja melanggar hukum. Aku bilang sama kalian, kalau masih ngotot, aku akan lapor polisi sekarang juga, biar tim penegak hukum datang. Aduh, kakak, jangan sampai. Begitu tim penegak hukum datang, kita langsung cabut. Jangan takut. Orang tua sudah setuju menjual rumah. Tim penegak hukum datang juga tidak apa-apa. Iya, Zihui, tidak apa-apa. Takut apa sih? Bibi, kakak. Kekasihku yang baik, Jieji, kalau tim penegak hukum datang, aku akan meninggalkan Noda. Setelah meninggalkan Noda, ini akan berpengaruh pada perusahaan saya di luar negeri. Iya, kamu akan meninggalkan Noda. Tidak boleh. Kamu tidak boleh menelepon. Jangan lapor polisi saat membeli rumah. Kenapa tidak terpikirkan hal ini? Mampus, apakah dia tuli? Tidak dengar aku bicara. Ya, kamu tidak boleh menelepon ini. Aku sudah bilang padamu, kalau kamu telepon ini, akan membuat Zihui tercemar. Kamu benar-benar kejam. Hesu Kian. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak tahu kamu begitu peduli orang lain. Benar-benar membuka mataku. Apakah itu Xiao Fan? Kamu lihat Kian begitu baik padaku. Cemburu padanya hanya membuatku merasa jijik. Ya. Apapun yang dia mau, aku berikan. Dia menyuruhku ke timur. Aku tidak akan pernah ke barat. Aku memberikan segalanya untuknya. Tapi hasilnya bagaimana? Hanya surat cerai saja. Aku sama sekali tidak meninggalkan Noda. Kamu memecahkan ponselku. Menamparku. Ternyata memang seperti itu niatmu. Cuma satu kalimat saja. Kamu malah merasa dirugikan. Kamu sampah. Apa hakmu untuk dibandingkan dengannya? Itu kan Kian dan Zihui. Mereka memang pasangan yang serasi. Kamu itu apa sih? Paman, kita jangan pedulikan dia. Tanda tangani kontraknya saja ya. Baiklah, suruh dia pulang saja. Rumah ini sudah jadi milikku. Hahaha. Kalian jangan harap. Selama aku di sini, kalian jangan harap tanda tangani kontrak ini. Kamu mau apa? Aku sudah memberimu muka. Tapi kamu malah mengembalikannya. Mengembalikannya padamu juga baik. Aku kembalikan. Aku kembalikan. Aku kembalikan. Aku kembalikan. Apa kamu sudah gila? Bajingan. Kamu merobek kontraknya. Rumah itu tidak bisa terjual. Kalau rumah tidak terjual, aku tidak bisa buka perusahaan. Aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Tolong ampun. Kamu melanggar hukum pernikahan anakku. Aku akan membunuhmu hari ini. Ngaco. Ya, akan aku pukul mati kau. Berhenti. Aku bilang. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja. Sudah dipukul seperti ini. Masih bilang tidak apa-apa. Percayalah. Aku ada di sini hari ini. Tidak ada yang berani menyentuh rumahmu. Aku akan buat semua orang yang berani melukaimu membayar harga yang setimpal. Ajar mereka pelajaran yang keras. Siapapun yang berani. Akhirnya, itu cuma sebuah rumah saja. Kalau tidak mau jual, ya sudah. Lihat siapa yang berani. Apakah kalian tahu ini ilegal? Hati-hati. Aku akan laporkan kalian melanggar hukum. Saat kalian memukul orang, ketika menjual rumah Jiang Fan. Kalian tidak tahu itu ilegal. Sekarang tahu takut. Sudah terlambat. Bertindaklah. Tunggu dulu. Kalian tidak boleh memukul saya. Saya adalah elit kembali dari luar negeri. Saya adalah orang berbakat. Elit kembali dari luar negeri. Kan? Orang berbakat. Kan? Itu kamu. Kan? Jiang Fan, tunggu saja. Hari ini kamu sudah ambil kembali rumahnya. Kan? Cepat pergi. Jangan takut.
Aku di sini. Mereka tidak berani menyakitimu. Aku bukan khawatir soal itu. Aku takut orang tuaku percaya kata-kata Sukian. Tidak bisa lagi. Aku harus segera memberitahu mereka. Aku baik-baik saja. Perempuan selingkuh. Perempuan ketiga. Kamu baik-baik saja. Kian-Kian bilang ayahmu. Kamu tidak perlu percaya kata-kata Kian-Kian. Aku baik-baik saja. Tidak. Aku tidak tenang. Aku dan ayahmu akan langsung ke kota untuk melihat orang tua ayah dan ibu. Aku benar-benar baik-baik saja. Kalian tidak perlu datang. Halo. Halo. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang perceraianmu? Orang tua saya sudah tua. Tak mampu menerima kejutan. Jadi mereka disembunyikan dulu. Mereka pasti akan tahu suatu saat nanti. Begitulah dulu. Hanya bisa jalan satu langkah demi satu langkah. Oh iya, Suyan. Bonus 500 juta saya sudah masuk rekening. Saya ingin membeli sebuah villa. Lalu mengajak orang tua saya datang. Agar mereka bisa menikmati hidup. Bos, kamu benar-benar anak yang berbakti. Mereka pasti akan sangat senang. Kalau begitu, ayo kamu ikut saya lihat rumah. Bikin saya kesal banget. Kalau bukan karena si brengsek Jiang Fan itu mengacau, aku pasti sudah menjual rumah ini. Dan juga si bajingan Lin Suyan itu. Selalu merusak hal baik kita. Bayi. Pasti harus aku ajarkan dia pelan-pelan. Sekarang aku pakai semua bonusku. Untuk investasi di perusahaan yang kamu daftarkan. Jing Jing. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membantumu memberi pelajaran pada dua orang itu. Tapi aku sudah berpikir. Urusan mendaftarkan perusahaan kita tidak terlalu buru-buru dulu. Bisakah kita beli rumah dulu? Rumah. Karena aku sudah mempertimbangkan, kamu ingin berbisnis di dalam negeri. Yang paling penting adalah muka. Kalau pelanggan itu tahu aku bahkan tidak punya rumah. Bukankah itu sangat memalukan? Semua ini salahku. Kalau saja, dana dari perusahaan luar negeri bisa digunakan di dalam negeri, aku pasti sudah beli rumah besar untuk Kian-Kian. Dan juga membuka perusahaan baru. Dan mengajari kamu pelajaran tentang Ling Yun. Wah, kamu memang baik padaku. Ayo pergi beli rumah. Kalian berdua ingin melihat tipe rumah apa hari ini? Berapa harga villa ini? Ini adalah unit terbaik kami. Tapi, Bu, apakah kami tidak boleh menanyakan harganya? Zhang Fan. Apa dia benar-benar datang untuk membeli rumah? Dari mana dia dapat uang untuk beli rumah? Jangan-jangan. Bukan, Anda salah paham. Ini adalah unit terbaik kami. Harganya memang agak mahal. Kalau tidak, lihat yang lain saja. Sudahlah. Tidak usah lihat lagi. Ambil yang ini saja. Gesek kartu. Jiang Fan. Kamu sok kaya apa sih? Kamu mampu membeli bangunan ini. Sukian-Kian. Apa saja ada. Jiang Fan. Kamu benar-benar brengsek. Saat itu aku mau jual rumah. Kamu keras kepala tidak setuju. Kamu bahkan bilang itu adalah hasil kerja keras orang tua kamu seumur hidup. Tapi apa yang terjadi? Kamu langsung menjual rumah itu. Untuk mengganti rumah yang lebih besar untuk dirimu sendiri. Menyesal sudah terlambat. Sukian-Kian. Jangan asal bicara di sini. Jiang Fan sama sekali tidak menjual rumah. Lagi pula rumah itu dia beli untuk paman dan bibi. Kamu diam. Kita tahu siapa Jiang Fan itu. Kalau dia tidak beli rumah. Dari mana uangnya? Itu karena aku menang lotre 500 juta. Apa? Uangnya sudah masuk. Jiang Fan, kamu tidak masih bermimpi menang lotre, kan? Ini adalah unit terbaik di gedung ini. Hanya Kian-Kian yang menang 5 juta yang bisa membelinya. Nona itu. 5 juta tidak cukup. Coba lempar lagi. Anda salah paham. Harga jual unit terbaik kami adalah 3.000. Apa? 30 juta. Kenapa cuma 30 juta sudah membuat kalian takut? Bukankah cuma 30 juta saja? Kalau bisa beli, berarti kamu, Sukian-Kian, bisa keluarkan 30 juta. Sungguh, kami tidak mampu beli. Kamu, Jiang Fan, cuma bisa pamer saja. Siapa yang memberitahumu? Kartu kredit Zhang Fan. Kamu benar-benar bisa berpura-pura. Aku mohon. Tolong scan kartu. Cepat scan. Aku mau lihat sampai mana kamu bisa berpura-pura. Tuan yang gila. Aku akan ulangi lagi. Harga rumah tertinggi kami adalah 30 juta.
Anda yakin kartu Anda bisa menyimpan uang? Tentu saja. Masa saya mempermainkan Anda? Hei Jiang Fan, bukankah kamu karena kian-kian menang besar lalu bercerai denganmu? Apakah kamu menyimpan dendam, sampai harus berpura-pura seperti ini? Sungguh tidak tahu malu. Aku memang tidak tahu malu. Baiklah. Yu Kian-kian, kalian kan selalu tidak percaya kalau kartu ini ada uangnya. Kalau begitu, berani gak kamu bertaruh denganku? Taruhan apa? Taruhan apakah kartu ini benar-benar ada uangnya atau tidak? Kalau ada uangnya, maka kamu harus menamparkan dirimu sendiri 3 kali. Sebagai harga yang harus dibayar karena memandang rendah orang dengan mata anjingmu. Kalau tidak menang, aku serahkan semuanya ke kalian. Kalau kalian kalah, Nil di depan aku dan belajar menggonggong anjing. Dan semua uang jual rumah kalian. Pakai kartu kredit. Kartu kredit gagal dipakai. Rasanya dipukul di muka gimana? Wah, nggak tahu malu. Tapi malah pura-pura keren kayak orang lain. Masih pakai kartu. Kamu tidak malu apa? Makanya kian-kian mau cerai sama kamu. Bener-bener bikin kamu coba lagi. Coba lagi deh. Transaksi gagal. Jangan khawatir. Kartu pasti ada uangnya. Kurasa masalahnya adalah hak aksesnya yang kurang. Tidak bisa diproses. Panggil manajer kalian ke sini. Oke. Kamu bodoh ya. Sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Apa mungkin kartu ini sama sekali tidak punya uang? Masih mau cari manajer kalian? Kian masih di sini ngaco. Lupa pelajaran terakhir nggak? Diam aja sama aku. Lin Suyan, aku bener-bener nggak tahu apa yang kamu suka dari dia. Apa karena dia miskin? Suka sama dia yang keras kepala. Aku sudah bilang. Bukan karena Jiang Fan nggak punya uang. Penjual ini tidak punya wewenang. Baiklah. Cepat suruh Jiang Fan meniru gonggongan anjing. Jangan sampai menghambat aku membeli rumah besar. Itu benar. Jiang Fan, kalau kamu pria, cepat berlutut dan tirukan gonggongan anjing. Jangan sampai aku meremehkanmu. Kamu kira kamu siapa? Aku akan membuatmu melihat. Kian-kian dia memanggilku Xiao Fan. Kamu ini apa sih? Berani memaki bayi kami. Kamu tahu dia siapa enggak? Dia bos besar yang baru pulang dari luar negeri. Aku segera akan buka perusahaan jadi bos besar. Kamu cuma pecundang kayak gitu. Lebih hebat 100 kali. 1000 kali darimu. Aku bilang padamu. Kalau kau berani lagi mencela dia, aku akan tampar sampai mati. Kalian berdua masih diam saja. Ayo sini. Di sini ada 2 orang brengsek. Mereka mengganggu suasana hati aku saat membeli rumah. Cepat suruh mereka berlutut dan meniru gonggongan anjing untukku. Kalau tidak, kamu akan kehilangan 100 juta. Dabau. Masih bengong. Kenapa tidak bertindak? Berani sentuh kami sekali saja. Coba, Kian-kian. Kartuku belum habis dipakai. Kalau kamu bergerak, itu terlalu terburu-buru. Jiang Fan, kamu pura-pura apa? Bukankah aku tahu berapa banyak uang yang kamu punya di kartu? Kamu benar-benar seorang pengangguran total. Apa yang terjadi di sini? Nyonya, Anda datang. Kebetulan pria ini ingin membeli unit terbaik kami. Tapi dia bilang mesin kartu saya tidak punya izin. Tidak bisa membaca kartu. Ada hal seperti itu juga. Pergi ambil mesin gesek kartu saya. Baik. Kamu ini manajernya, kan? Aku beritahu kamu. Jangan buang waktu. Dia cuma orang miskin. Kartu ini pasti tidak ada uangnya. Mesin gesek kartu ini punya izin saya. Membelanjakan 100 juta pun tidak masalah. Punya uang atau tidak, coba saja. Nanti tahu. Serahkan kartunya padaku. Jiang Fan, aku nasihati kamu. Kalau sekarang kamu mau menirukan anjing, aku masih bisa membiarkanmu. Kalau tidak, nanti walaupun kamu berlutut pun tidak ada gunanya. Bukan aku mau menjatuhkanmu. Hanya kamu yang miskin begini. Kalau saja kartu itu ada 1 sen pun, aku akan siaran langsung makan bangkai. Kartu berhasil dibayar. Pembelian sebesar 30 juta yuan. Kartu berhasil dibayar. Selamat, Tuan. Anda membeli bangunan tertinggi. Apa? Bagaimana kamu bisa punya begitu banyak uang? Kian-kian. Aku menang. Sekarang kamu harus menepati taruhan. Kan? Dan mulai siaran langsung makan tai. Ya. Tidak boleh siaran langsung soal ini. Aku kan orang terkenal yang baru kembali dari luar negeri. Kalau aku siaran langsung, nama baikku akan hancur. Kenapa? Kamu mau melanggar janji?
Apa pelanggaran kontrak? Kamu yang bilang. Bisakah kamu tidak sekecil itu? Jangan seperti anak kecil yang tidak bisa menerima lelucon. Kamu kurang besar hati. Aku pelit. Aku tidak besar hati. Benar. Kamu memang pelit. Memang tidak besar hati. Oh, begitu ya. Kian-Kian hanya iri dengan kecerdasanmu. Iri karena kamu mencintai kecerdasan. Bukan dia. Iri karena kecerdasanmu lebih hebat darinya. Makanya dia mencari orang untuk berpura-pura. Membuat skenario ini. Hanya untuk membalas dendam pada kecerdasanmu yang menyakitimu. Ah, ternyata semua ini memang kamu rancang dengan sengaja untuk menyasar aku. Xiang Fan. Kamu benar-benar sangat keji. Jiang Fan. Bukankah aku sudah bilang padamu, kita sudah bercerai. Aku tidak mencintaimu. Kenapa kamu masih terus menggangguku? Kamu masih belum mau menyerah. Kian-Kian. Sifat sombongmu itu benar-benar tidak bisa diperbaiki sama sekali. Aku juga tidak ingin bertele-tele dengan kalian. Kalau kalian tidak mau menepati taruhan, jangan salahkan aku. Sama-sama. Kamu manajer di sini, kan? Bukan. Kami juga sudah melihat tim kami menunggu kamu tadi. Selanjutnya tahu apa yang harus dilakukan. Tuan, jangan khawatir. Anda adalah pelanggan kami yang paling dihormati. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Apa yang kamu lakukan? Buat mereka berlutut. Penny. Sepertinya kita benar-benar harus bertindak. Cepat pikirkan cara ya, Yang Fan. Kita kan sudah suami istri. Kamu biarkan mereka memperlakukan aku seperti itu. Kan, kamu masih berani ngomong begitu. Sekarang kita sudah cerai. Kamu juga bilang begitu tadi. Lupakan saja. Yang Fan, aku akui cara menarik perhatian seperti ini sangat pintar. Kalau begitu, biarkan mereka melewatkan saya. Saya setuju untuk berkencan denganmu. Tapi hanya berkencan. Ya. Kamu tidak akan pernah bisa mempertahankan saya. Saya rasa kesempatan seperti ini, lebih baik kamu berikan kepada cinta lamamu. Manajer Wang, ini saya serahkan padamu. Tuan Liu, silakan tenang. Kamu pergi istirahat dulu. Urusan di sini biar aku yang tangani. Halo. Xiao Zhan, pulanglah ke sini. Aku mau bilang, kamu sudah kehilangan kesempatan untuk kencan denganku. Ngapain masih berdiri di situ? Tangkap mereka semua untukku. Pukul aku. Dia orang bodoh yang sok tahu. Berani-beraninya dia menyinggung Tuan Ding. Buang mereka keluar. Setiap kali aku lihat, aku pukul. Jiang Fan, bajingan itu. Dia malah membiarkan mereka memukulku. Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kian-Kian, kamu bilang ini. Jiang Fan membunuh orang 30 juta. Ini masih perlu ditanya. Pasti uang Lin Xuyan. Orang yang cuma bisa jadi beban. Kalau dipikir-pikir, semua ini salahku. Kalau dana saya di luar negeri bisa dipakai di dalam negeri, saya pasti akan melayani Tiongkok. Jangan menyalahkan diri. Sayang, ini tetap bangunan nomor 1. Kita bisa beli di tempat lain juga. Barang yang dia inginkan juga harus tersedia. Nona Su. Ini adalah kontrak pembelian rumah. Silakan simpan baik-baik. Bangunan nomor 1 di wilayah B adalah milik Anda. Zihui Jiang Fan menghabiskan 30 juta membeli gedung rongsokan. Tapi kita hanya menghabiskan 10 juta. Dan mendapatkan gedung yang lebih baik darinya. Kamu bilang dia bodoh atau tidak? Ayo kita rayakan. Poin kedua. Aku ingatkan, kalian harus mengumpulkan sisa pembayaran 9 juta ini dalam 2 hari. Kalau tidak, uang muka 1 juta hangus. Selain itu, harus membayar denda keterlambatan 3 kali lipat sesuai kontrak, yaitu 30 juta. Lah, 9 juta itu apa yang mendesak banget? Serius deh. Kita masih butuh uang segitu dari kamu. Kalau dalam 2 hari tidak bisa bayar, aku akan beres-beres sama kamu. Halo, Xiao Fan. Kamu sudah sampai di mana? Aku dan ayahmu sudah sampai. Orang tua, kalian tetap di tempat. Jangan bergerak. Aku segera ke sana. Xiao Fan, aku ikut kamu saja. Pas banget bisa ketemu paman dan bibi. Baik, ayo kita pergi. Kian-Kian, kamu benar-benar baik padaku. Tapi tenang saja, kalau uang luar negeri aku sudah siap pakai kapan saja. Aku pasti akan berlipat ganda.
Kenapa dua orang tua ini ada di sini? Mereka berdua adalah orang tua miskin Jiang Fan. Kamu pergi saja. Jangan pengaruhi dirimu sendiri. Apa yang terjadi? 900 juta ini. Uang ini kamu mau? Sekarang kita cuma punya 4 juta. Kita harus buka perusahaan lagi. Dan harus bayar saham Amerika. Dari mana uangnya? Maksudnya apa? Apa kamu mau nyawanya? Penipuan asuransi itu ilegal. Kita akan dipenjara. Kian. Apa ini disebut melanggar hukum? Ini disebut. Kian. Apakah kamu ingin tinggal bersamaku di rumah besar dan menjalani kehidupan bahagia ini? Baik, Zigui. Aku dengarkan kamu. Bagaimanapun, semua ini salah Jiang Fan. Ayah, Kian, kenapa kamu datang? Bukankah katanya Xiao Fan yang akan menjemputku? Xiao Fan ada urusan, jadi aku yang menjemput kalian. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Dia adalah menantu kalian. Bagaimana dia tidak menghargai kalian? Ini adalah Zihui. Teman sekelas saya juga datang menjemput kalian. Ayo, orang tua. Ayo, baiklah. Aneh. Orang tua bilang mereka akan menunggu saya di sini. Kenapa nggak ada siapa-siapa? Telepon juga nggak diangkat. Jia Fan, jangan khawatir. Paman, Bibi mungkin terpikat oleh makhluk suci dari kota. Seharusnya tidak apa-apa. Ayah dan Ibu, ini asuransi yang aku beli untuk kalian. Kalian tinggal awasi saja di sini. Mertua, kita ini sudah setengah mati. Kenapa kau beli barang ini? Lagi pula, kita ini buta huruf semua. Kami juga nggak tahu cara urus asuransi ini. Orang tua, aku dan Jiang Fan lama tidak bersama kalian. Kalau kalian mengalami sesuatu, bagaimana? Selain itu, ini hanya sedikit niat baik dari kami. Kepada Paman dan Bibi, lihatlah. Kian sangat baik kepada kalian berdua. Aneh. Sebelumnya Kian tidak sangat membenci kami. Kenapa hari ini dia tiba-tiba sangat baik kepada kami? Ayah, Ibu. Kita. Ayah, Ibu pergi. Kita ke restoran makan. Hei Kian, kita tidak ke restoran makan. Kita pulang makan di rumah. Ini adalah makan terakhir kalian. Kalian harus makan. Kakak dan tante. Maksud dari Kian ini, dia nanti akan di rumah memasak sendiri. Kalau ada kesempatan, ayo makan di restoran. Haha, ayo pergi. Telepon juga tidak diangkat. Mereka bisa kemana ya? Jia Fan, jangan khawatir. Tante dan Om, mungkin mereka terpesona oleh hal-hal baru di kota. Seharusnya tidak apa-apa. Aduh. Pak Huang. Halo, Pak Huang, Jiang Fan. Apakah kamu ada waktu? Setelah kamu berdiskusi tentang rencana produk hari ini, aku sangat senang. Ingin mengajakmu makan. Lanjut ngobrol lagi. Malam ini maaf ya, Pak Huang memang begitu. Orang tua aku hari ini datang cari aku. Tiba-tiba mereka hilang kontak sama aku. Aku harus cari mereka dulu. Lihat mereka di mana. Jangan sampai terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Xiao Fan. Kamu tenang saja. Aku akan segera mengirim orang untuk mencari orang tuamu dengan sekuat tenaga. Ayah, Ibu, steak ini enak sekali. Coba cepat. Ini juga tidak ada minumannya. Aku akan belikan kalian susu. Ah, tidak perlu. Ayo pergi. Kian. Aku akan menemani dia pergi. Kian. Aku harus turun sekarang. Nanti kita bisa bicara lagi. Dengan begitu kita bisa dapat uang dari perusahaan asuransi. Bisa lagi menyalahkan restoran. Zihui, kamu sangat pintar. Haha, tentu saja. Saya adalah orang sukses yang kembali dari luar negeri. Kalau begitu, bukan hanya restoran ini harus membayar lebih.
Tapi juga, setelah dihitung, termasuk kerugian dari asuransi. Su Qianqian, kamu bilang apa? Kenapa tidak mengangkat telepon? Mereka di mana? Jiang Fan, jangan khawatir. Paman dan bibi pasti baik-baik saja. Iya, Jiang Fan, aku sudah mengirim orang mencarinya. Percaya deh, pasti segera ada kabar. Ditemukan. Dia dibawa pergi oleh Su Qianqian. Su Qianqian nai cak chan kong ko cuyen tet gi. Nekoye dam lem tentuong bemitoi. Toi, din sekong tata chokoye. Tai la sa bo dece biet toi mua cokak cau. Qianqian, sao sa bo nai lai ni bot trang fai. Tan pehanai, sa bo che nu fai, kak cau ung di. Dung roy, ini adalah hidangan yang dengan penuh perhatian disiapkan oleh Qianqian untuk kalian berdua. Ayo kita coba. Ayah dan ibu kalau banyak minum susu bisa hidup 20 tahun lagi. Tidak boleh minum. Tidak boleh minum. Su Qianqian, kamu mau apa? Aku mau apa? Aku mengajak mereka makan. Kalau makan, aku rasa kamu tidak punya niat baik ya. Omong kosong, omong kosong. Aduh, Xiao Fang, kamu salah paham tentang Qianqian. Qianqian tidak hanya mengajak kita makan enak, dia juga membelikan kita asuransi. Asuransi. Su Qianqian, kamu ingin membunuh orang tua saya. Mata mana yang kamu pakai untuk melihat aku menyakiti mereka? Ini adalah asuransi kematian akibat kecelakaan. Penerima manfaatnya tertulis namamu. Kamu bahkan meracuni air lautnya. Apakah kamu memang ingin membunuh orang tuaku untuk menipu asuransi? Mata mana yang kamu pakai untuk melihat aku meracuni? Kalau begitu, kamu yang minum saja. Ah, kamu masih mau jelaskan bagaimana lagi? Su Qianqian dan Zhang Fan demi cerai denganmu, memberikan semuanya padamu. Sekarang kamu malah mau menyakiti orang tua mereka. Apa kamu masih manusia? Zhang Fan, kenapa kamu dan Qianqian cerai? Bu. Hal ini tidak bisa dijelaskan dengan satu atau dua kalimat. Nanti aku akan jelaskan padamu. Sekarang mereka juga harus membayar harganya. Kamu mau melakukan apa saja terserah. Kamu ingin membunuh orang tua saya. Katakan aku mau melakukan apa. Kakak Jiang Fan, berani kamu memukulku. Aku cinta kamu. Aku ingin sekali memukulmu sampai mati. Jiang Fan, kamu benar-benar keterlaluan. Hanya karena hal kecil ini kamu langsung memukulnya. Hal kecil. Kamu sebut ini hal kecil. Kalau begitu, kenapa kamu teriak padaku? Bukan aku yang memberi obat itu kok. Bukan kalian yang pasti. Ini orang dari restoran yang beri racun. Masih berani menyebar fitnah. Ah, bukan mereka. Siapa lagi? Ya kan, sehari suami istri. 10 hari berbakti. Lagi pula kalian sudah menikah cukup lama. Bagaimana mungkin dia mau menyakiti orang tuamu? Xiao Fan tadi memukul saya. Minta maaf padaku. Minta maaf. Tentu saja. Setelah kamu minta maaf, kami akan membantu kamu menuntut di pengadilan. Berani memberikan obat ke orang tuamu. Hal seperti ini sama saja mencari mati. Tapi uang klaimmu harus diberikan padaku. Juga gedung utama yang kamu beli harus diberikan. Hanya ini yang mungkin bisa aku pertimbangkan. Memaafkanmu. Kenapa diam saja? Minta maaflah. Apakah kalian berdua menganggap aku bodoh? Maksudmu apa? Maksud apa? Kalian bilang orang di restoran ini yang meracuni. Tapi kalian tahu nggak kalau restoran ini milik Pak Huang? Apa? Kalian bilang, orang Pak Huang bakal melakukan kesalahan sepele seperti itu. Kamu mau ngapain? Ngapain meracuni susu? Menuduh karyawan saya, merusak citra restoran saya. Kalian bilang saya harus melakukan apa? Nona Li, perilaku kalian sangat merusak citra restoran, bahkan mempengaruhi operasional restoran. Sekarang,
Saya secara hukum mengajukan tuntutan kepada kalian. Jumlah tuntutan 10 juta. Kalian ini memfitnah. Kalian ini licik. Memfitnah. Benar. Memang memfitnah. Kalau kalian punya kemampuan, tunjukkan buktinya. Kalau tidak ada bukti, kalian memang memfitnah. Kepada kami bahkan belum minta uang. Masih berani minta ganti rugi dari kami. Kalian seharusnya ganti rugi kerugian mental kami 10 juta. Buktinya sudah ada di depan mata. Kalian berdua masih berani ngelak di sini. Gimana nih? Sepertinya dia punya bukti. Jangan takut, baru saja aku muter-muter di sekitar sini. Tidak ada CCTV nih. Kalau kalian punya keberanian, keluarkan bukti. Kalau tidak, kalian sedang fitnah. Aku akan lapor ke tim penegakan hukum tentang Su Qian. Kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Apa maksudmu, Bos Huang? Maaf merepotkanmu ya. Buka mata kalian yang tolol dan lihatlah jelas. Bagaimana? Masih ada kata-kata lain? Qian, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Aku sudah bilang kan, dulu kamu sangat membenci kami berdua. Tapi hari ini tiba-tiba baik sekali sama kami. Ternyata kamu cuma ingin pamer kepada kami lalu menipu Bao. Yu Qian kamu sungguh jahat sekali. Paman dan Bibi, kalian jangan khawatir. Saya akan segera lapor ke tim penegak hukum dan tangkap mereka. Lapor polisi ya. Qian, kamu harus ingat. Jangan lapor polisi. Nanti kamu akan tercemar. Hidupku akan berakhir. Tidak bisa. Jangan laporkan polisi. Aku tidak boleh melapor. Maaf. Aku salah. Aku mohon. Jangan laporkan polisi. Kamu tahu sendiri kalau kamu salah. Kamu tahu bahwa semuanya akan berakhir. Jiang Fan, aku mohon padamu. Jangan laporkan polisi. Kalau kamu melapor ke polisi, akan membuat Zihui tercemar. Hidupnya akan selesai. Su Qian, bagaimana kamu berani berkata seperti itu? Yang Fan, aku tahu kamu mencintaiku. Asalkan kamu tidak melapor ke polisi. Aku bisa mempertimbangkan untuk kembali bersamamu. Benar. Dia selalu mendengarkan aku. Asalkan kamu janji sama aku akan membujuk dia. Dia pasti akan ikut kamu. Jangan biarkan aku lapor tim penegak hukum. Kalau begitu, ikuti saja keinginan Pak Huang. Ganti rugi 10 juta. Jiang Fan, aku sudah memberi muka padamu. Kan? Bukankah aku tidak membagikan 1 sen pun dari 5 juta itu padamu? Dengan cara ini kau buatku jijik. Pada akhirnya semua karena 5 juta ini tidak dibagi padamu. Ternyata orang seperti ini sangat menjijikkan. Jangan buang waktu dengan orang bodoh seperti kalian. Kalian pilih saja. Bayar ganti rugi 10 juta. Atau mengaku bersalah. Jiang Fan, bukankah kau hanya ingin aku menyerah? Baik, kamu berhasil. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku, Su Qian. Tadi kamu hampir membahayakan orang tuaku. Hanya dengan 1 kata maaf sudah cukup. Sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Sungguh. Kamu sendiri bukankah juga punya ketidakpuasan? Kenapa masih begitu pelit? Diam. Diamkan aku. Dia tidak sebusuk yang kamu katakan. Baiklah. Sampai di sini saja urusan hari ini. Kalau kamu terus mengganggu, itu salahmu. Kita pergi. Berhenti. Tunggu. Hampir saja aku membuatku dan Yinxin yang berdua mau langsung pergi begitu saja. Ya. Kita sudah mendapat balasan dari langit. Kami sudah minta maaf. Apalagi yang kamu inginkan? Melakukan hal seperti ini di restoranku. Masih bertanya apa yang diinginkan? Bos, boleh saya urus masalah selanjutnya? Pak Huang, ini restoran Anda. Serahkan padamu untuk menangani. 10 juta sekarang juga keluarkan untuk ganti rugi. Kalau tidak, masih bisa kami maafkan. Kalau tidak, pasti akan membuatmu menyesal. Ini urusan saya dengan Jiang Fan. Apa urusanmu? Kalau keras kepala, tidak akan kami pukul. Kami akan pukul sampai mereka mau mengganti rugi. Xiao Fan sepertinya tidak akan terjadi apa-apa, kan? Kalau tidak, ya sudahlah, Ibu. Ibu jangan khawatir. Orang seperti mereka itu keras kepala. Yang milikmu ya milikmu. Saya tidak peduli dengan orang lain. Iya, Tante, kamu jangan mudah memaafkan mereka. Tolonglah kalian. Jangan pukul. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Kami mengaku kalah. Pinjam uang.
Bukankah sisa 4 juta lagi? Kita ganti rugi padanya. Iya. Jangan pukul lagi. Aku punya uang. Aku punya uang. Di kartu ini saya punya 4 juta. Masih ada 6 juta lagi. Kapan akan diberikan? Kami sudah tidak punya uang. Aku mohon. Tolonglah. Orang besar. Kasihanilah kami. Tidak ada uang. Aku punya. Aku juga masih punya 1 rumah. Ah iya. Ini adalah akun resmi. Wilayah Raja Naga di area A. CEOHO. Uang dan bangunan semuanya sudah diberikan ke kalian. Apakah kita bisa pergi sekarang? Pergi harus tanya ke Zhou San. Apakah dia bersedia menjadikan properti ini sebagai jaminan utang? Selain itu, menurut informasi yang saya tahu, properti ini masih memiliki sisa pembayaran sebesar 9 juta yuan. Kalian ingin saya yang membayar untuk kalian? Pak Huang, kontrak ini sudah ditandatangani. Rumahnya tentu milik saya. Pak Zhou pasti setuju. Mengenai sisa pembayaran 9 juta ini adalah properti utama yang bernilai puluhan juta. Kalaupun Anda membayar sisa pembayaran, Anda pasti tetap untung. Benarkah? Seumur hidup, saya setuju. Saya tidak yakin, tapi kebetulan sekali, dia ada di sini. Pergi ke Gunung Zong dan panggil dia untuk saya. Baik. Apa? Ikuti saya menemui Pak Huang. Pak Tuan Huang memanggil Pak Tuan Zhou. Tidak perlu. Kan, saya jamin, ini pasti bisa dipamerkan. Benarkah? Kamu benar-benar berani. Pak Li, tolong antar orang tua saya ke mobil dulu. Pak Hua, Anda cari saya. Pak Zhou, jangan gugup. Saya panggil kamu ke sini cuma ingin tanya tentang bangunan tertinggi kamu. Mau nggak kamu serahkan sebagai pelunasan utang? Pelunasan utang. Apakah kamu Tuan Huang? Mungkin maksudmu mereka. Kan, benar. Silakan kamu urus sendiri. Kamu mau apa? Bukan kamu. Kamu, kenapa, anakku? Kenapa kamu memukulku? Sisa pembayaran belum lunas, tapi masih mau pakai rumah untuk bayar hutang. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu. Tidak apa-apa. Kamu tidak boleh membunuhku. Aku ini orang sukses yang kembali dari luar negeri. Aku bilang sama kamu, kamu sama sekali tidak boleh. Dia pukul aku lagi. Lihat dia. Dia pukul aku lagi. Dasar bajingan kamu. Meski kami berutang padamu, kamu juga tidak boleh memukul kami. Kalau kamu merusaknya, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu. Selain Bos Huang, siapa yang berani bertindak? Aku juga malas berdebat dengan kalian. Besok, kalau kamu tidak bisa membayar sisa 9 juta ini, maka sesuai kontrak, kamu harus membayar denda 3 kali lipat, yaitu 30 juta. Kenapa kamu tidak pergi merebut? Ini kan penipuan, kan? Saya tidak mau lagi rumah ini. Kembalikan uang muka 1 juta padaku. Kalau membatalkan, saat kontrak awal diberikan, di atas tertulis jelas dan tegas. Sekarang sudah terlalu malam. Akan ada orang yang harus membayar 30 juta hari ini. Kalau tidak, aku akan buat mereka tahu bagaimana menulis kata mati. Benar-benar tidak bisa lagi dipukul. Aku benar-benar akan memukul mati mereka. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Jiang Fan, benar. Ada juga Jiang Fan. Jiang Fan, jangan biarkan mereka memukul lagi. Tolong aku. Mereka memperlakukanmu bagaimana? Apa hubungannya dengan aku? Oh iya, jangan lupa kalian masih berutang 6 juta kepada Pak Huang. Ingat untuk membayar. Jiang Fan, kita setidaknya pernah jadi suami istri. Apa kamu hanya bisa diam melihat aku dipukul? Apakah kamu tidak bisa menjual rumah yang baru kamu beli untuk aku? Bagaimana kamu bisa berani mengucapkan hal seperti itu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jiang Fan, kamu sudah dekat dengan seorang wanita kaya. Kamu, sebenarnya uang segitu tidak penting buatmu, kan? Kalau sedikit saja bocor dari jari, pikirin buat kita bayar. Malu banget. Ya, kamu laki-laki sejati. Jiang Fan, lihat deh Zihui itu. Kalau dibandingkan dengannya, kamu cuma sampah di antara sampah. Sampah di antara sampah. Fan,
Cepat lunasi utang kita. Jangan sampai kita dipandang rendah, oke? Tak bisa berbuat apa-apa, Jiang Fan. Aku sudah memberi jalan keluar untukmu. Kamu masih tidak mau membantu, kan? Kenapa kamu seperti perempuan saja sih? Kalau Jiang Fan begitu, kamu mau seperti aku? Tidak, belajarlah dariku. Kalau aku yang jadi saya, aku sudah lama melunasi hutang mantan istriku. Benarkah? Semua diam. Sialan, kalau nggak punya uang, mending mati saja. Jangan, Jiang Fan, tolong aku. Kau mati atau tidak, itu urusanku bukan. Berhenti. Aku benar-benar sial. Kalau ini tersebar, reputasiku akan hancur. Zihui, bukankah perusahaan luar negaramu punya banyak uang? Kenapa kamu tidak keluarkan saja uang itu? Kenapa kamu diam saja? Apa kamu mau melihat aku dipukuli sampai mati begitu saja? Iya, perusahaan luar negaraku memang ada dananya, tapi sekarang aku tidak bisa pakai. Selain itu, uang perusahaan luar negeriku semuanya dolar Amerika. Aku semua pakai dolar Amerika. Dolar Amerika. Ya, tidak apa-apa. Aku punya izin valuta asing. Sialan. Mengejek aku. Ya, membuat aku marah. Ah iya, Xiao Fan, jangan biarkan mereka memukulku. Aku bisa kembali menikahimu. Xiao Fan, ayo kita pergi. Orang itu jatuh ke tangan Zhou San. Seperti bertemu Raja Neraka. Kalau tidak mati, pasti mengelupas kulit. Ayo, kamu lihat orang mati tidak tolong. Kan, tunggu saja untukku. Kalau mereka tidak bisa mengeluarkan uang besok, aku akan bunuh mereka. Bagaimana kabar orang tua? Ini adalah villa yang aku beli untuk kalian. Nanti kalian tinggal di sini. Aku akan berbakti dan menyayangi kalian. Xiao Fan, aku mau tanya, kenapa kamu suka memboroskan uang? Itu cuma boros uang. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Villa ini dibeli setelah aku menang besar lotre. Iya, Om, Tante. Jiang Fan, dia tidak boros uang. Dia menang lotre 500 juta. Apa? 500 juta. Kalian tidak akan bekerja sama dengan bocah bau ini untuk menipu kami. Percayalah padaku, Jiang Fan benar-benar memenangkan 5 miliar. Mulai sekarang, ikuti Jiang Fan dan nikmati keberuntunganmu. Sekarang kalian pasti sudah tenang, kan? Ngomong-ngomong, Direktur Huang, Suyan, kalau bukan karena kalian, aku juga nggak mungkin menang hadiah utama 5 miliar ini. Karena lotre ini kan kita beli bersama, hadiah harus dibagi sama-sama. Itu yang seharusnya. Waktu beli lotre ini, tujuannya untuk kerja sama kita, tambah sedikit keberuntungan, tak terpikir untuk membagi uang ini. Iya, dan kamu juga baru saja bercerai, Paman dan Bibi juga baru datang, banyak tempat yang butuh uang kok, kamu simpan saja sendiri. Gimana bisa begitu? Lotre ini kita beli bersama, hadiah harusnya dibagi bersama juga. Bagaimana kalau begini? Aku akan menyumbang 100 juta atas nama kalian, begitu kan bisa? Halo, Tuan Jiang. Saya dari pusat lotre. Kami ingin melakukan wawancara tentang kemenangan Anda. Boleh tidak? Boleh. Kebetulan saya juga punya hal besar yang harus dipelajari. Berikan saya 1 hari. Kalau tidak tahan, nyawa kalian akan melayang. Liu Zihui, apa maksudmu? Kamu lebih suka melihat aku dipukul daripada mengeluarkan uang, kan? Kian, aku tidak bermaksud begitu. Memang saat ini dana luar negeri aku. Apakah kamu Jiang Fan? Tuan Jiang, ada yang ingin kamu katakan tentang kemenangan ini? Ngomong-ngomong, aku sangat berterima kasih kepada Direktur Lin dan Direktur Huang. Jika bukan karena bantuan mereka, aku juga tidak mungkin memenangkan hadiah utama 500 juta ini. Selain itu, aku memutuskan untuk menyumbangkan 100 juta atas nama mereka. Apa benar Jiang Fan benar-benar memenangkan 500 juta? 500 juta. Kalau aku tidak bercerai dengannya, bukankah aku bisa mendapatkan bagian 500 juta itu? Bagus sekali.
Kian, saya tidak punya uang untuk membayar utang. Apakah Zihui bilang kamu bisa menggunakan dana luar negaramu? Kian menang 500 juta. Bukankah itu uangmu? Uangmu? Iya. Itu milikmu. Itu harta bersama kalian suami istri. Dia setidaknya harus bagi 200 juta untukmu. Tapi kita sudah bercerai. Dia punya 200 juta itu. Tak perlu takut bercerai. Dia sangat mencintaimu. Pasti akan memberimu uang. Iya. Dia sangat mencintaiku. Jangan bilang 200 juta saja. 500 juta pun milikku. Ayo kita cari dia untuk bagi uang. Semoga uang ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan juga, pergi sana. Kenapa kamu bisa donasikan uangku? Iya. Kenapa kamu bisa donasikan uang kita? Kian, Su Kian. Maksudmu apa? Apa maksudmu uangmu? Maksudnya apa? Kita suami istri. Uangmu tentu saja uangku juga. Lihat, para wartawan ini semua membelaku. Iya, aku bilang sama kamu, kalau kamu tidak memberi kami uang, aku akan buat mereka mengungkapimu. Katanya kamu selingkuh saat menikah, menggoda wanita kaya, meninggalkan istri. Iya, semua cepat lihat, orang ini, namanya Jiang Fan, ternyata selingkuh saat menikah, menggoda wanita kaya, setelah menang 500 juta, tinggalkan saja aku, istri yang telah menikah ini. Ayo, cepat bongkar pria brengsek ini. Kamu tertawa apa? Bukankah apa yang kita katakan itu benar? Kalian berdua pikir dengan sembarangan membohongi. Mereka akan percaya padamu. Ini Nona Yun. Sudah mengumumkan tentang kamu dan mantan istri Tuan Jiang. Siapa yang tidak tahu cara-cara kotor kalian itu? Sekarang malah mau membalikkan keadaan. Ya, sungguh tidak tahu malu. Jiang Fan, kamu diam-diam bersekongkol dengan para wartawan itu. Dengan sengaja menyerang aku dan Zihui. Kan, aku bilang sama kamu, apakah kamu memang ingin menguasai sendiri 500 juta itu? Mimpi saja. Bukankah kamu tidak percaya dia menang hadiah? Sebelumnya aku memang tidak percaya. Tapi sekarang aku percaya, sungguh tidak kusangka, dia benar-benar beruntung sekali. Kalau sudah menang 500 juta, tentu aku juga dapat bagiannya. Li Kian, aku beritahu kamu, aku tidak akan membagi 1 sen pun dari uang ini padamu. Lagi pula, kita sudah cerai. Lalu, apa lagi? Aku bilang, uang ini harus kamu terima. Kalau tidak mau, tetap harus terima. Ini adalah harta bersama kita sebagai suami istri. Kalau kamu berani tidak mau, aku akan lapor polisi dan tangkap kamu. Su Kian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalian berdua sudah bercerai, tapi kamu masih memikirkan uangnya. Apa kamu masih manusia? Diamlah. Urusanku dengan dia ada hubungannya denganmu. Cepat diamlah, Su Kian. Saat aku meminjam 5 miliar itu, dengan hati yang penuh semangat, aku datang untuk berbagi kebahagiaanmu. Tapi bagaimana perlakuanmu padaku? Apakah karena takut aku akan ambil 500 juta itu, kamu malah mengejekku? Lebih dari itu, bahkan menyerahkan surat cerai, memutuskan hubungan suami istri kami selama bertahun-tahun. Sekarang kenapa kamu datang mencari uang dariku? Benar-benar berani kamu. Aku tidak peduli. Pokoknya uang ini milikku. Kamu harus beri aku. Oh iya, siapa yang berani memberi kamu keberanian? Mengumpulkan uang lalu menyumbangkannya. Semua diam saja. Langsung pergi dari sini. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa keluar dengan selamat. Kamu mau apa? Huang, ini restoranmu. Mau lakukan apa saja sesukamu. Sepertinya kalian lupa soal ganti rugi 6 juta yuan. Saya tidak keberatan mengingatkan kalian lagi. Panggil orang keamanan segera. Baik, Yang Fan. Kamu melakukan semua ini, bukankah hanya untuk menarik perhatianku? Asalkan kamu setuju memberikan uang itu padaku, aku bisa dengan terpaksa memberimu kesempatan. Makan malam bersamaku. Aku tidak peduli dengan kesempatan sialanmu itu. Kian sudah memberimu jalan keluar, tapi kamu malah tidak tahu malu. Sudah, Jiang Fan paling banter menikah lagi denganmu saja. Menikah lagi apa? Kamu bilang kamu mau menikah lagi dengannya. Tapi jangan senang dulu. Aku setuju menikah lagi denganmu tapi ada syaratnya. Pertama, kamu harus membantu aku melunasi semua hutangku. Kedua,
Kamu harus mengalihkan semua villa yang kamu miliki kepadaku. Terakhir, serahkan semua uang yang tersisa padaku. Setiap bulan aku akan memberimu uang saku. Setiap bulan aku akan memberimu 3.000 yuan. Tidak, 300 yuan. 300 yuan. Kamu tidak merokok dan tidak minum alkohol. Kalau kamu merasa terlalu banyak, aku berikan kamu 100 yuan. Kalau 100 yuan, cukup buatmu beli sebotol air setiap hari. Cukup, kan? Tentu saja. Aku melakukan ini bukan karena uangmu. Aku cuma merasa tidak aman. Aku hanya ingin mendapatkan sikap darimu. Tidak mungkin aku cerai lagi darimu. Lalu kamu membuatku merasa dirugikan. Bagaimana dengan Zihui? Setelah aku rujuk denganmu, aku akan terus mendukung karir Zihui. Kamu jangan sampai cemburu. Ya, kadang aku akan ngobrol kerja dengan Zihui sampai larut. Kamu juga jangan sampai cemburu buta. Kamu harus menghormati Zihui dengan baik. Kalau kamu setuju dengan syarat-syarat ini, bagaimana? Aku setuju untuk rujuk denganmu. Hahaha. Jiang Fan, aku sudah hidup lebih dari setengah hidupku. Belum pernah aku melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Berkatmu, aku jadi banyak pengetahuan. Betapa liciknya orang ini. Masih mau agar mantan suami yang menanggungnya. Kalian berdua memang benar-benar luar biasa. Apa itu selingkuh? Zihui dan aku murni teman saja. Bagaimana dengan Jiang Fan? Sudah memutuskan belum? Mau jawab atau tidak? Kesempatan untuk rujuk cuma ini saja. Tahu, kalau kamu melewatkannya, tak akan pernah ada lagi. Apa yang aku pikirkan? Bagaimana kalau kamu bicara dengan mereka? Ayo bertindak. Jangan lakukan itu. Jangan pukul lagi. Berhenti. Jangan pukul adikku. Pergi. Jiang Fan. Tunggu aku. Aku pasti akan mengambil kembali 200 juta yang menjadi hakku. Jiang Fan pasti tidak akan menyerah begitu saja. Harus sangat berhati-hati. Benar. Kalau Jiang Fan butuh apa saja, jangan ragu untuk bilang. Selama mereka berani datang, pasti akan membuat mereka menyesal. Kian. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Besok, Zhou San akan datang menagih utang. Kalau dia tidak dapat uang, dia akan memukuli kami sampai mati. Kian. Kau pikirkan cara yang baik. Oke, kau pikirkan solusinya. Semua uangku sudah aku pertaruhkan. Apalagi yang bisa aku lakukan? Ya, Zihui, tidak hanya uang Kian yang hilang. Aku sudah berusaha membantu kalian. Modalku sendiri sudah habis terkuras. Kami benar-benar tidak punya uang lagi. Asetmu di luar negeri juga tidak bisa digunakan. Apa yang harus kita lakukan? Diam. Kalian tidak tahu harus apa. Kalau tidak ada uang, itu sama sekali salah kalian. Aku tidak peduli. Sekarang langsung cari cara untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Si Guan, ada apa denganmu? Aku apa? Aku sudah mati. Katakan padaku, aku apa? Besok. Kalau tidak dapat uang besok, kalau tidak dapat uang, aku akan dipukul. Tidak mau dipukul, mengerti? Kamu, bilang sama aku apa? Berhenti. Aku akan membunuhmu. Cepat lepaskan. Keluar. Ibu. Ibu. Zhou San pukul aku. Kamu juga pukul aku. Zihui. Kenapa kamu jadi seperti ini? Bagaimana aku bisa jadi seperti ini? Aku beritahu kamu. Aku memang selalu seperti ini. Jadi selama ini kamu memang menipuku. Menipuku bahwa kamu mencintaiku. Menipuku bahwa kamu orang sukses yang kembali dari luar negeri. Kalau tidak begitu. Kalau bukan karena aku lihat kamu menang 500 juta dan sedikit menarik. Apakah aku masih mau peduli padamu? Dan lagi, bro, kamu benar-benar bodoh. Kenapa kamu menyerah pada seseorang yang menang 500 juta seperti Jiang Fan? Aku memang bodoh. Hanya orang bodoh yang akan mencintaimu. Hanya orang bodoh yang akan menyukaimu. Kalau bukan karena aku, apakah aku akan bercerai dengan Jiang Fan? Kalau bukan karena kamu, apakah aku sekarang akan terluka parah? Aku akan membunuhmu. Kian, aku bilang padamu,
Kalau kamu tidak bisa dapat uang, maka pergilah jual dirimu. Pergi cari uang untuk membayar hutang. Liu Zihui. Kamu mau ngapain? Ngapain tentu saja bawa kamu jualan. Kalian semua antri rapi. Syuting ulang sekali lagi. Tidak. Hari ini aku sedang mood baik. Syuting ulang 2 kali. Liu Zihui. Bagaimana bisa kamu berani? Tahu tidak kamu adalah orang yang paling aku cintai. Aduh. Foto lagi. Gua nggak mau ikut campur. Gua benar-benar akan melakukannya sampai mati. Tapi dengan penampilanmu, 30 juta aku yakin bisa cepat terkumpul. Gua punya cara. Gua punya cara. Kamu punya cara. Ceritakan saja, Li Suyan. Kita bisa menculik Li Suyan. Li Suyan dan Jiang memiliki hubungan yang sangat baik. Selama kita menculik Li Suyan, Jiang pasti akan memberikan uang kepada kita. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Kalau begitu, aku pergi dulu. Zhang Fan, aku sangat senang bisa bersama kamu hari ini. Lin Suyan. Aku bilang, Kian, dulu aku nggak pernah ngangka kamu sebegitu nakal. Masih bisa memikirkan cara penculikan. Tenang saja. Demi Lin Suyan, Jiang Fan pasti akan menyerahkan uangnya dengan patuh. Kalian sedang melakukan apa? Cepat lepaskan aku. Sudahlah. Tunggu dia bawa uangnya. Baru selesai. Kalian ini penculikan. Kalian ini melanggar hukum. Diam. Diam aja. Kalau bukan karena kamu menggoda Jiang Fan, aku nggak akan bercerai dengannya. Aku nggak akan jadi seperti ini. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Aku takut mati karena melanggar hukum. Kamu membunuh dia. Gimana aku bisa dapatkan uang buat itu? Jiang Fan dan Lin Suyan sekarang ada di tanganku. Jika kamu ingin menyelamatkannya, maka bawalah semua uangmu dengan patuh. Datang ke gudang terbengkalai di pinggiran barat. Hei Xiao Fan, kenapa hari ini tidak melihat Suyan? Ibu, Suyan sangat sibuk bekerja. Mana mungkin dia selalu datang mencariku. Nyonya tua, apa kau masih ingin menjodohkan Xiao Fan dengan Suyan? Ada masalahkah? Meskipun Suyan sangat hebat, tapi Xiao Fan kita juga tidak kalah. Bukankah mereka cocok bersama? Kau ini. Hei, Yang Fan, Lin Suyan sekarang ada di tanganku. Jika kamu ingin menyelamatkannya, bawalah semua uangmu dengan patuh. Datang ke gudang terbengkalai di pinggiran barat. Kian, kamu. Xiao Fan dan Suyan tidak boleh sampai terjadi apa-apa. Cepatlah pergi selamatkan dia. Ibu, jangan khawatir. Suyan tidak akan kenapa-kenapa. Aku peringatkan kamu. Kian, kalau kamu berani menyakiti Suyan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hei. Hei, ini tim penegak hukum. Ada yang diculik. Sialan, kenapa bajingan itu belum juga datang? Bos Lee, ada apa? Kalau aku buat 2 lubang kecil di wajah cantikmu. Kau mau ngapain? Jangan main-main. Li Suyan. Kalau bukan karena kau menggoda Jiang Fan, bagaimana bisa menjadi seperti hari ini? Jadi, ini adalah hadiah yang aku berikan padamu. Si Kian, berhenti. Jiang Fan, jangan ikut campur urusanku. Diamlah. Sister Su, jangan menyakitinya. Kalau ada yang mau datang padaku, silakan. Jiang Fan, kamu sangat peduli dengan wanita sialan itu. Apapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya.
Lepaskan dia dulu. Baiklah. Di mana uang yang kamu bawa? Benarkan. Kamu sialan. Kamu mempermainkanku. Kalau mau uang, aku sudah bawa. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Siapa yang tahu apakah kartu ini ada isinya atau tidak? Tenang saja. Jangan khawatir. Keselamatanmu tidak main-main. Kalau aku di posisi mereka pun, aku juga tidak akan naik. Uang sudah kalian dapatkan. Saatnya melepaskan orang, kan? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kenapa? Kenapa? Kita terlilit hutang, hidup bebas dan bahagia pun lebih hina dari kamu. Semua ini karena orang hina ini. Aku bisa sampai seperti sekarang, baru bisa bercerai denganmu. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Kukian-kian, jangan sakiti dia. Hal antara kita tidak ada hubungannya dengan Suyan. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya dengan dia? Kalau bukan karena dia, apakah kita akan bercerai? Saat kita masih bersama waktu itu, bagaimana aku bisa memukulmu? Bagaimana aku bisa memarahimu? Bagaimana aku melakukan hal yang berlebihan? Kamu akan memaafkanku. Itu semua karena kemunculan Lin Suyan. Itu semua karena kehadirannya. Aku jadi seperti sekarang ini. Jadi aku membencinya. Aku ingin membunuhnya. Kakak Su, kamu salah. Kamu selalu salah. Betapa kejamnya hal itu. Aku bahkan memilih untuk memaafkanmu, karena aku mencintaimu. Sejak kamu demi 5 juta. Kamu bercerai denganku. Tanpa cinta. Bukan seperti itu. Kamu yang seperti itu. Aku tahu aku salah. Setelah aku memberimu semua ini, baru aku tahu kamu benar-benar mencintaiku. Aku menyesal. Xiao Fan. Mari kita mulai lagi. Mari kita menikah lagi. Aku tahu kamu jatuh cinta padaku. Semua itu sudah berlalu. Tidak mungkin ada antara kita. Kenapa tidak mungkin? Selama kamu mencintaiku, kita masih punya kemungkinan. Sukian-kian. Lupakan saja. Zevan sudah lama tidak mencintaimu lagi. Kau bajingan ini. Semua karena kamu. Semua karena kamu. Aku bisa seperti ini karena kamu. Semua karena kamu aku jadi tidak punya apa-apa. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ah. Are you okay? Apa yang kamu lakukan? Aku minta kamu lihat orang saja tidak bisa. Tangkap aku. Kamu melapor polisi. Sengsara sendiri tidak akan hidup. Menunggu pengadilan hukum. Xiao Fan, aku menyesal. Kamu sangat mencintaiku. Sebenarnya aku bisa menjalani hidup bahagia bersamamu. Tapi semua ini karena kesalahanku. Karena kesalahanku. Hingga menjadi seperti sekarang ini. Jika ada kesempatan untuk memulai lagi, aku pasti akan sangat menghargai hari-hari bersamamu. Semuanya sudah terlambat. Hidup memang begitu. Busur dilepaskan. Panah tak bisa ditarik kembali. Kamu sudah dewasa. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Menyesal tidak ada gunanya. Berbuat baiklah. Berhenti di situ. Benarkah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu yang penting. Zheng Fan. Aku mencintaimu. Kamu bilang apa? Aku bilang aku mencintaimu. Setelah mengalami kejadian hari ini, aku baru mengerti. Ada beberapa kata yang tak boleh diucapkan. Beberapa hal jika tidak dilakukan, tidak akan pernah ada kesempatan untuk diucapkan, atau dilakukan. Jadi aku mengumpulkan keberanian. Aku ingin memberitahumu. Aku Lin Suyan. Aku sangat yakin, aku mencintaimu. Apakah kamu mau berpacaran denganku? Kamu tidak mau. Tidak. Aku mau. Mau. Tentu saja aku mau. Suyan. Aku juga mencintaimu. Mari kita berpacaran.